Aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 kemarin membuat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh pimpinan partai politik ke Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto memastikan negara menjamin aspirasi murni dari masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partainya. Lalu, apa yang dimaksud dengan status nonaktif anggota DPR? Bagaimana kelanjutan situasi aksi massa setelah pemerintah dan DPR sepakat mencabut tunjangan anggota DPR? Simak obrolannya hanya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Timur, terjadi aksi anarkis yang melanda kompleks kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Massa tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyasar Museum Bagawanta Bahari. Museum yang selama ini menyimpan benda-benda peninggalan budaya akhirnya menjadi korban amuk massa. Bagaimana kronologi kejadian ini dan bagaimana upaya pengembalian artefak ini? Ikuti selengkapnya hanya di Detik Sore bersama jurnalis Detik Jatim. Aksi demonstrasi yang ricuh beberapa waktu lalu di sejumlah daerah Indonesia membuat informasi di media sosial tak terbendung. Para pengguna TikTok di Indonesia tidak dapat menggunakan fitur live lagi. Akibatnya, beberapa konten kreator mengeluhkan tentang hal ini. Lalu, apa yang menjadi alasan TikTok mematikan fitur live? Apakah hal ini efektif untuk meredam panasnya situasi politik saat ini? Bersama redaktur pelaksana Detik Inet, ikuti alasannya dalam segmen Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Menyapa Detikers sore hari ini. Selamat sore Detikers, halo apa kabar? Yang dari rumah nih, mestinya banyak yang dari rumah nih hari ini nih. Bener ya, hari pertama di bulan September kita isi juga dengan hari pertama work from home ya. Betul. Ngerasain gimana rasanya yang kemarin-kemarin work from home, sekarang giliran kita yang work from home. Now it's your turn Detikers. Tapi mudah-mudahan semua yang saat ini juga masih harus kerja dari luar ya Za. Ya. Diamankan selalu kondisinya, jangan jangan malah membuat kita jadinya tidak bersemangat. Betul. Itu vibe-nya banyak yang bilang kayak momen-momen kami tidak takut gitu loh ya kan. Oh iya Memang benar. sih sebetulnya juga nggak harus jadi takut atau kalah sama situasi juga. Tapi yang jelas sekarang mungkin ada lebih banyak protokol yang harus dilakukan gitu ya. Dimana tetap harus saling menjaga, nggak cuman jaga diri sendiri aja. Tapi mungkin juga lihat kanan kiri, lebih peka juga sama lingkungan juga biar bisa tetap aman damai sentosa buat kita semua ya. Selamat hari Senin dan hari pertama juga di bulan September yang seharusnya jadi September ceria. Kita ciptakan kembali keceriaan itu perlahan-lahan ya. Betul, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Thank you banget Mbak Unge. Lah, kok jadi bukan Arif nih, malah Ungenya juga. Anyway, sebenarnya nggak perlu ada rasa takut Detikers. Buat kalian mungkin yang dapat pesan broadcast gitu, misalnya ada ajakan untuk anarkis dan segala macam, abaikan saja. Dan kalau misalnya ada dibilang potensi bakal seperti 98 segala macam, abaikan saja. We're not gonna be back to 98 karena kondisinya itu jauh berbeda Za menurut gua. Betul, termasuk juga sekarang ya kita juga bisa membatasi dan juga memilah-milih mana informasi yang mau kita terima juga gitu ya kan. Memang di satu sisi internet dengan segala macam informasinya memberikan kita jadinya keresahan gara-gara apa nih sebenarnya informasi yang benar, yang mana satu. Tapi menurut gua di satu sisi kita malah jadi semakin bijak dengan semakin bertanya ini sebenarnya informasi yang benar yang mana sih. Sedikit demi sedikit kita malah jadinya makin bijak untuk menyikapi segala macam informasi. Dan terima kasih banyak sekali juga orang-orang yang mau ikut menyuarakan bagaimana sebenarnya demonstrasi itu harus dilakukan. Betul, aspirasi tanpa anarki. Ya jadi kan? kalau misalnya ada anarkisme, itu perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya melakukan. Ya betul, karena ada aja tuh oknum-oknumnya juga. Tapi aku juga mau nanya sama Kak Edo dengan aktivitasnya kemarin, gimana rasanya dapat WhatsApp terus tawarannya 150 juta katanya ya Kak ya? Aku gak sebesar Jerome Pauline sih. 150 ribu. Tapi emang ada tawaran. Tapi diambil. Udah cuma 150
50.000 memperkeruh suasana. Kata gue sih mending beli toko. Iya tuh miris banget. Kok bisa ya ada orang-orang yang ngajak membuat sebuah gerakan yang pada akhirnya mereduksi semangat dari aspirasi-aspirasi disuarakan sama teman-teman demonstran gitu. Betul. Udahlah betul. situasinya lagi chaos, malah dia malah sempet-sempetnya bikin kayak gitu. Betul. Kadang-kadang suka emang ya tinggal di Indonesia tuh penuh dengan warna-warni dan berbagai rasa gitu ya. Selalu we always found comedic scene gitu di tengah-tengah momen-momen menyampaikan aspirasi, termasuk juga dari tokoh-tokoh sekarang juga yang semakin banyak dan juga dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai konten yang disajikan yang biasanya mungkin nggak ngomongin soal kondisi Demo, negara, ya, politik gitu, tiba-tiba hadir juga in a good way gitu ya, memberikan atau men-sharing apa keresahannya dan juga tentunya juga menyampaikan aspirasinya gitu. Iya, termasuk katanya yang hari ini paling terakhir aku lihat ada Fajar Sad Boy ya, tetap. Oh iya dia makin datang. sad dia. Ada yang jelek banget muka gue meniruin Fajar Sad Boy. Anyway, salah satu hal lainnya yang berhasil membuat gue tertawa di tengah kecemasan, rasa takut dan sedih dalam beberapa hari terakhir ini adalah Pinkan Mambo. Emang dia turun? Dia nggak turun, tapi kontennya lucu-lucu banget. Bagaimana dia lagi bikin donat bareng sama suaminya. Sekarang pisang goreng nih. Pisang goreng yang mudah-mudahan semangat kita juga sekeras pisang goreng. Iya, jadi benar kata Eiza kalau masyarakat Indonesia tuh selalu bisa menemukan hal-hal yang bisa bikin happy walaupun situasinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Betul, Fajar Sad Boy sudah turun. Lucinta Luna sudah turun juga dengan Baling-baling bambu. Gua aja sakit tenggorokan nih ngomongin. Spektakuler loh kehadiran dia juga ya. Betul. Terus tadi gue ngomong, picknya sebenarnya maybe for me ketika gue kan lagi belajar untuk melabeli ya perasaan apa ini. Karena kadang-kadang it feels a lot, jadinya bingung gitu sebetulnya gue tuh harus bagaimana cara meluapkannya atau ya responsnya seperti apa, atau mungkin juga gue butuh reaction apa gitu. Maybe it's more angry for me gitu. Kalau gue tuh lebih ke daripada takut, daripada sedih tuh kayaknya gue tuh lebih banyak marahnya yang gitu. Lebih mendominasi gitu ya. Iya, ya. keselnya gitu, gendoknya. Kalau ngambek kayak kesannya lucu ya, kayak so cute ya. Tapi menurut gue peak kemarahan yang kayak kesal itu tuh adalah ketika ada seorang demonstran yang bawa ular ke arah gedung yang para aparat juga ya, dia. Ke aparat juga, tapi jadi biar kayak berhamburan, biar pecah gitu konsentrasinya. Walaupun gue juga jadinya harus recall lagi ya, itu kayaknya bukan di Jakarta ya. Kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan di Jakarta, gue harus cek lagi tuh. Tapi The Tickers ada, dan kayaknya memang satu-satunya demonstran. Ya salah satu demokor ya. Salah satu di demokor juga. Itu adalah dia mengacungkan ular. Menurut gue itu adalah peak kemarahan, kayak gue marah banget and this is all I can do. Cara gue untuk meluapkan kemarahan itu juga gitu. Dan satu juga yang gue notice kemarin tuh juga gue ngelihat responsnya Bunda Korla atas demonstrasi ini. Dan gue selalu pay respect for her karena setiap kali ada situasi yang ricuh tuh beliau selalu bisa menyampaikannya akhirnya dengan tetap bijaksana gitu. Bagaimana diingatin ke pemerintah bahwa supaya ini demonstrasinya bisa mereda tensinya, dengerin aja apa kata mereka. Dengarkan kemudian berikan ruang untuk berdialog. Kemudian nanti akan kita capai sama-sama tujuannya gimana nih caranya. Instead of nyalahin si demonstrannya gitu. Atau berspekulasi yang macam-macam. Jadi memang terima kasih untuk arahan kayak gitu disampaikan sama Bunda Korla yang viewernya banyak banget sehingga orang-orang paham jadinya. Dan memang juga ya perlu diakui juga we listen to people that we think have
pengaruh besar dalam diri kita juga gitu. Yang artinya True. yang fans sama Bunda Korla banyak, akhirnya yang mendengarkan Bunda Korla juga banyak juga gitu ya. Yang ngefans sama Andovi banyak, akhirnya mendengarkan bagaimana sebetulnya kita harus menyampaikan pendapat gayanya dia gitu. Or let's say Jerome Pauline misalnya juga gitu. Pokoknya orang-orang dengan followers banyak. Terima kasih sudah mau memberikan arahan yang benar gitu ya ke masyarakat, sehingga orang-orang jadinya terliterasi dengan baik. Betul. Bukan justru makin kabur nih, kayak gimana seharusnya menyikapi situasi yang kayak gini sekarang gitu. Betul, literally kabur ya 42 kilometer di benua samping. Coba jadinya kita jadinya konfliknya horizontal. Sayangnya, jadi ada yang kayak saling menyalahkan yang ini, yang itu, yang ini. Kita tetap padahal tujuannya adalah supaya gimana caranya kita capai nih tujuan dari apa yang jadi aspirasi kita itu kan. Betul. Termasuk juga ketika ya kita tahu lah tokoh-tokoh yang memang juga punya followers banyak, yang merhatiin tuh banyak juga kan memang enggak. Raffi Ahmad maksudnya? Enggak, gue nggak ke situ. Oh, bukan. Kalau mau tebak-tebakan bisa loh sebenarnya kita mau ke arah. Ya itu pun juga karena kan juga presiden juga akhirnya jadi kolepos ya. Benar. Dan it's not the first time juga sebenarnya kolepos juga sama dia. Tapi I'm not gonna talk about him karena gak ada konteksnya juga. Tapi yang kali ini adalah di mana sebetulnya politician juga kan yang terutama memang sebelum profesinya menjadi seorang politisi adalah jadi artis juga gitu. Nah ketika ada salah ucap kayaknya sulutan kemarahannya tuh jadi sekian membuncah juga dari masyarakat juga gitu. Nah menurutmu udah bukan harimaumu lagi kayaknya ya. It's a whole zoo yang akhirnya memicu kemarahan. Dan sayangnya ini gak dibenarkan sama sekali ya Detikers juga. Buat siapapun yang melakukannya, walaupun mungkin itu memberikan lagi-lagi demokor yang comedic scene gitu ya, tapi tetap aja yang namanya penjarahan itu nggak dibenarkan kepada apapun dan siapapun gitu, apalagi pengerusakan fasilitas umum, pengerusakan cagar-cagar budaya yang sekarang kita juga dengar juga gitu. Karena sebenarnya, however, kalau kita mau ngomongin soal harta bendanya juga milik politisi yang dibayar pakai pajak, apalagi fasilitas umum yang juga sebetulnya juga dibangunnya dari pajak juga. Nah ini juga jadi concern nih, pasti berseliweran juga sama Detikers di sosial medianya Detikers juga soal penjarahan yang terjadi ya, yang ternyata gue tuh jadinya kayak nge-recall juga ini tuh terjadi di tanggal berapa ya gitu ya. Penjarahan ternyata all in one day. Walaupun mungkin timelinenya berbeda jam. Yang paling duluan kan tuh Remesa Saroni tuh. Paling terakhir pokoknya Sri Mulyani aja ya. Tapi itu it's on different day. Jadi in the same day itu 3 tuh. Bukan Sabtu malam ya? Nah Sabtu pagi adalah apa Minggu dini hari ya? Saroni. Betul. Abis gitu Sabtu siang tuh Saroni itu. Eko Patrio abis gitu Uya-Uyanya udah agak gelap. Karena gue melihat dari foto-foto dan video-video yang beredar tuh rumahnya Saroni dan Eko Patrio tuh masih cukup terang gitu loh pada saat dijarah gitu. Nah ini nih sebetulnya yang mudah-mudahan tidak menjadi nggak memberikan ide yang buruk gitu loh di masyarakat Indonesia, di daerah-daerah lainnya juga, karena ini tuh bener-bener guys, let's stop this before things get worsen up gitu, ya kan? Meski sebenarnya dari aksi-aksi penjarahan ini juga banyak kejanggalan-kejanggalan yang pada akhirnya ditemukan di lapangan. Exactly. Karena memang waktunya dilakukan secara berdekatan, kemudian juga rasa-rasanya kok ada banget nih energi warga untuk ngejarah dari satu rumah ke rumah lainnya gitu. Dan rumah-rumah tokoh tertentu. Kalau dilansir dari Detikcom yang sudah dirangkum dalam postingan salah satu media sosial,
Rumah Sri Mulyani diketahui dijarah sama orang tidak dikenal. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi sasaran penjarahan yang berlangsung di dalam 2 gelombang sebenarnya. Sekitar pukul 1 dini hari dan juga 3 dini hari pada hari Minggu. Barang-barang berharga seperti televisi, pakaian, sampai perabotan rumah tangga itu dibawa sama massa yang tidak dikenal. Kemudian penjarahan ini didominasi sama remaja dan juga terorganisir. Menurut kesaksian warga setempat, para pelaku ini kebanyakan berusia di bawah 25 tahun dan datang dalam jumlah mendekati 1.000 orang, bayangin. Gerakannya juga terlihat terorganisir, beberapa orang bahkan membawa senjata tajam dan juga drone. Kini Rumah Sri Mulyani dijaga ketat sama personel TNI. Ada drone-nya. Wah. Kontennya biar bagus kali ya. Iya, Kemudian rumah Eko Patrio juga rusak dan dijarah yang berada di Mega Kuningan. Ini katanya terjadi di 2 gelombang juga. Sekitar pukul 10 dan juga jam 11 malam dengan massa hingga 300 orang. Situasi baru terkendali setelah 50 personel TNI datang ke lokasi. Lanjut lagi rumah yang dikira milik Nafa Urbah. Jadi ini ternyata sebenarnya bukan rumahnya Nafa Urbah ya. Iya, katanya milik mantan suaminya. Suaminya, benar. Menurut Satpam Komplek ada koordinator yang memimpin massa tersebut. Begitu lokasi rumah ditemukan, massa langsung menyerbu, bahkan sampai ada tulisan rumah ini sudah dijarah terpampang di depan rumah. Dan terakhir juga, kesaksian warga di 3 lokasi menunjukkan pola yang sama. Massa datang bergerombol dalam 2 gelombang dengan orang yang berbeda, jumlahnya banyak dan sebagian besar masih muda. Yang pasti mereka bukan warga sekitar. Ada seorang saksi juga yang sempat memberikan keterangan ya di area dekat rumahnya Bu Sri Mulyani. Katanya tuh pada saat sebelum warga menggeruduk masuk tuh ada seperti aba-aba kembang api dulu gitu loh yang dinyalakan. Iya benar. Baru deh orang-orang masuk dan menjarah dan segala macam gitu. Mudah-mudahan aksi-aksi seperti ini tidak terjadi lagi, terutama juga buat ya ini mostly memang di Jakarta dan sekitarnya gitu ya, tapi di kota-kota lain juga semoga nggak terjadi lagi, apalagi juga ke fasum-fasum dan juga cagar-cagar budaya gitu yang memang seharusnya kita lindungi dan kita pakai bersama juga guys gitu. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi setelah ini kita mungkin mau cari tahu juga soal kondisi lalu lintas hari ini yang sebenarnya lengang sih. Cukup lengang. Tadi gue juga pas berangkat kantor lumayan cukup siang, jam 10 pagi. Jadi jalanan tuh sepi, Transjakarta juga sepi. Epic adalah hari ini gue jalan dari Bandung jam 9. Nyampe jalan kaki dari Bandung ke sini dari jam 9. Mau jalan bebek lagi. Kayak lagi di ospek. Gue nyampe Jakarta 10.40 Kak. Kurang dari 2 jam. 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Bukan bus ya, pakai kendaraan. Iya. Kayak di momen ini orang seperti akan tercepat berpikir mungkin. ya. Baiklah kalau gitu ya, habis ini kita langsung cari tahu kondisi lalu lintas di jalan seperti apa bersama dengan Bribtu Eklesia. Silakan. Selamat sore Bribtu Eklesia. Bribtu Eklesia, selamat sore. Nah, kayaknya kita belum tersambung nih secara Aku nggak bisa dengar suara di studio. Nah, aku udah bisa dengar sih, tapi nanti kita akan coba sambungkan lagi ya. Halo? Halo, selamat sore Bribtu Eklesia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Reza. Bribtu Eklesia, sore ini kita pengen lihat sejumlah titik dari Jakarta yang mestinya masih cukup sepi ya gara-gara banyak yang WFH. Kita coba dengerin dari Bribtu Eklesia laporannya dari beberapa titik nih mestinya karena dari studio. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dan di arah sebaliknya, pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur.
Dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang, pada sore hari ini tampak mengalir dengan lancar, begitu pula di arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Dari arah Jalan Dr. Murwadi yang akan menuju ke arah Jalan Slamet Riyadi ataupun di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja di kawasan ini. Begitu pula dari arah Jalan Slamet Riyadi yang akan menuju ke arah Jalan Dr. Wahidin. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap waspada dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Situasi arus lalu lintas dari Jalan RE Marta Dinata yang akan menuju ke arah Pasar Kuto maupun Pelabuhan Bumbaru dan di arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Begitu pula dari arah Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke arah Jalan RE Marta Dinata. Dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan banyaknya angkutan kota yang berturut penumpang tidak pada tempatnya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kami himbau kepada seluruh detikers yang berada di perjalanan pastikan selalu berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan pada saat sedang berkendara. Bagi detikers saya mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali pada Edo dan juga Iza. Silakan. Terima kasih untuk laporannya Bribtu Eklesia. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Selamat sore. Dari Bribtu Eklesia kita akan break sebentar ya. Boleh. Nanti kita akan break dulu muncul dengan sejumlah amunisi menarik. Hari ini khusus ngebahas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dalam akhir pekan ini. Betul, dan tentunya juga masih mengajak detikers untuk nonton kita sampai jam 5:30 sore deh pokoknya ya. Masih bersama kita berdua pokoknya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ada sekitar puluhan masa aksi, sekarang saat ini sudah ada ratusan masa aksi yang hadir, baik dari Tanri Abeng University, lalu dari BMI, serta dari BEM Nusantara yang sudah hadir untuk menyuarakan aspirasinya yang dibawa terkait beberapa tuntutan. Dan dapat kami jabarkan juga untuk beberapa tuntutan yang tadi kami sempat berbincang dengan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada beberapa tuntutan yang mereka bawa, di mana salah satunya adalah untuk pengesahan perampasan RUU, perampasan aset seperti itu, lalu juga untuk menuntut agar anggota DPR yang memang ada masalah terkait dengan pernyataan dan sikapnya untuk dipecat begitu dari kursi anggota DPR, dan juga sikap dari parpol yang menaungi anggota DPR tersebut. Dan dapat kami tunjukkan lebih luas lagi untuk saat ini situasi di belakang gedung DPR saat ini sudah ramai oleh masa aksi. Memang sebelumnya sempat ada seruan kembali untuk melaksanakan aksi pada tanggal 1 September yang dilaksanakan pada hari ini. Tadi pemirsa kami sudah berjaga di pagi tadi. Memang masa aksi mulai datang pada pukul sekitar 12 waktu Indonesia Barat. Dan memang kondisi pada pagi hari tadi memang sudah ada beberapa upaya perbaikan dan pembersihan yang dilakukan oleh petugas. Namun untuk saat ini tampaknya kondisi dari pagar lalu tembok kembali dicoret-coret oleh masa aksi yang hadir, yang berisikan terhadap tuntutan-tuntutan yang mereka suarakan terhadap anggota DPR seperti pemirsa. Yang itu menariknya pemirsa terkait dengan adanya masyarakat yang melakukan demonstrasi pada hari ini. Memang juga tadi kami melihat ada beberapa public figure yang turut hadir untuk menyuarakan aspirasinya, seperti ada Andovida Lopez, lalu juga ada stand komedian G. Pamungkas. Dan mungkin memang ada beberapa lagi youtuber atau mungkin public figure yang turut hadir untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, saat ini yang topi jerami seperti ini adalah Andovida Lopez, dan nantinya mereka juga akan melakukan inasi seperti itu
di mobil komando seperti itu. Dan saat ini memang beberapa public figure juga seperti dapat dilihat di kerumunan di sebelah sana memang sudah ikut berbau seperti itu untuk menyuarakan aspirasi aksi yang dilakukan pada hari ini. Dan untuk dapat dilihat ini pemirsa terkait dengan aksi demonstrasi di pagar DPR RI, memang saat ini juga selain memang tadi sudah dipasang oleh beberapa spanduk, saat ini sepertinya dilakukan pemasangan kembali oleh para massa aksi yang datang dari berbagai elemen mahasiswa yang hadir seperti itu pemirsa Detikers. Dan untuk memastikan kembali pemirsa Detikers, memang terkait dengan situasi massa aksi yang datang memang cukup banyak begitu, sehingga membuat polisi melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan menutup sebagian jalur di Jalan Gatot Subroto untuk memastikan agar pengendara yang bisa lewat secara aman dan nyaman, juga memastikan agar demonstrasi tersampaikan dengan baik seperti itu. Namun juga bisa kami pastikan bahwa transportasi umum seperti busway lalu juga tol dalam kota juga masih tetap beroperasi seperti biasa seperti itu Detikers. Dan dapat dilihat saat ini memang jalur yang digunakan di Gatot Subroto hanya memang sebatas satu jalur saja dikarenakan memang masa aksi yang melebar seperti itu ke arah Jalan Raya Gatot Subroto seperti itu. Ya, dan dari Detikers yang baru saja bergabung dapat kami sampaikan kembali memang inilah situasi di belakang atau di depan gedung DPR ini. Dapat dilihat saat ini ratusan massa aksi kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan suara pendapat terkait ya. Bagi Detikers yang baru saja bergabung dapat lihat saat ini ratusan massa aksi kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan pendapat terkait dengan beberapa isu yang menjadi polemik beberapa akhir ini seperti adanya pembubaran DPR, lalu juga bagian dari reaksi pernyataan dan sikap-sikap DPR yang menurut para massa aksi ini perlu dilakukan beberapa evaluasi. Dan memang kami tadi sempat berbincang dengan beberapa mahasiswa dan koordinator dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Memang ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan terkait dengan pengesahan RUU Perampasan Aset, dapat beberapa yang kami sampaikan. Lalu juga untuk mengevaluasi kembali proyek-proyek strategis nasional yang dinilai merugikan oleh masyarakat, dan juga untuk evaluasi besar-besaran terhadap DPR seperti itu, dikarenakan memang pada waktu sebelumnya memang ada beberapa statement dan juga aksi yang dilakukan oleh anggota DPR yang dinilai memantik emosi dan nilai empati bagi masyarakat sendiri. Memang untuk terhadap anggota DPR yang dimaksud memang saat ini sudah beberapa dilakukan penindakan dari ketua parpol sendiri seperti pencopotan seperti itu bagi anggota DPR. Seperti itu dari ketua parpol, seperti dapat kami sampaikan contohnya seperti Ahmad Saroni yang juga dilakukan upaya sanksi dari Nasdem, lalu juga beberapa anggota DPR lainnya seperti Pak Urba, lalu juga seperti Uya dari fraksi PAN juga sudah dikenakan sanksi oleh dari pihak parpol. Namun untuk saat ini memang terkait dengan reaksi masyarakat sendiri memang masih terus bergejolak begitu pemirsa, sehingga memang aksi demonstrasi masih terus dilakukan, di mana memang sebelumnya kami mendapatkan informasi cukup masih banyak ada seruan aksi terhadap di DPR sendiri pada tanggal 1 September yang memang saat ini benar-benar terwujud seperti itu pemirsa. Dan dapat kami informasi kembali memang masa aksi ini tadi diawali oleh adanya kedatangan Gerakan Mahasiswa Indonesia yang mereka hadir sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan beberapa puluhan mahasiswa yang hadir untuk menyampaikan aspirasi suaranya. Lalu juga setelah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ada juga dari BEM Nusantara dan pihak dari Andrea Begg University dan juga PMKRI yang memang datang secara bergiliran hingga saat ini masa aksi turut bersama masyarakat. Sehingga memang saat ini masa aksi memang terus bertambah. Dan untuk saat ini sendiri memang yang tadinya awalnya gelaran aksi terjadi di halaman pintu gerbang seperti itu, dan saat ini memang sedikit melebar ke arah masa aksi melebar ke arah Jalan Gatot Subroto, sehingga memang perlu dilakukan upaya rekayasa lalu lintas oleh petugas kepolisian yang berjaga, sehingga memang dapat disaksikan pemirsa Detikers untuk Jalan Gatot Subroto sendiri memang hanya bisa beroperasi sebanyak satu jalur seperti itu, sehingga memang menimbulkan kepadatan lalu lintas yang cukup panjang dari menuju ke arah Slipi seperti itu.
Dan dapat kami sampaikan kembali pemirsa, memang dari ratusan masa aksi yang hadir juga ada beberapa public figure yang memang juga turut menyampaikan. Kembali lagi bersama dengan kami di Detik Sore. Dan Detikers, tentunya tadi kita sempat lihat ya Za, laporan dari teman kita di lapangan di Naufal tadi soal ternyata masih ada aksi hari ini yang dilaksanakan sama teman-teman demonstran yang dilangsungkan di depan gedung DPR. Tadi ada beberapa titik termasuk di depan Jalan Gatot Subroto juga ada massa di sana. Cuma yang perlu kita sampaikan berulang kali adalah aksi tanpa anarki itu harus terus dilakukan, Detikers. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang berusaha memancing amarah, memprovokasi, memecah memprovokasi, belah. langsung menghindar dari orang tersebut. Betul. Kalau perlu, kalau memang udah dilangsungkan tindakan anarkis, langsung kabur dari lokasi tersebut. Betul. Kalau sempat sih rekam-rekam cari tahu seperti Iya, apa itu bisa ciri-cirinya juga. juga biar sebagai barang bukti juga bahwa sebetulnya memang ada pihak-pihak yang mau menyabotase gitu ya aksi penyampaian aspirasi ya yang ini juga diusung sama teman-teman mahasiswa. Kalau nggak salah Universitas Syahid juga hari ini datang. Kemudian tadi salah satu tokoh yang juga kita lihat juga di videonya Adi adalah ada Andovia, Yep. ada Andovida Lopez juga hari ini. Yang tentunya juga memberikan tuntutan ya. Mungkin juga banyak juga Detikers yang melihat ada 17+8 Betul. ya tuntutan yang juga dilayangkan hari ini, yang tentunya juga harapannya sebenarnya sama sih, mungkin bisa didengarkan atau diberi ruang gitu ya yang lebih lagi untuk bisa menyampaikan secara langsung kepada pihak terkait alias perwakilan dari DPR. Ya, pemerintah dan juga DPR. Baik, nah tapi tentunya juga dari awal tadi kita juga sempat bahas bahwa kita tidak membenarkan perilaku anarkisme, penjarahan dan pengerusakan fasilitas umum, apalagi juga sampai merusaknya tuh juga sekarang nggak cuman ke fasilitas umum aja tapi juga ke benda-benda bersejarah atau cagar-cagar budaya juga. Museum. Nah, iya museum juga yang tentunya juga nggak Itu bisa. nilainya tidak ternilai justru, Betul. tapi malah justru dirusak dan dihancurkan, bahkan dibakar seperti yang terjadi di Jawa Timur nih, di Kediri, Museum Kediri ini jadi korban penjarahan juga, alias kayak emang kepikiran gitu untuk menjarah museum ya, Iya, kenapa? mengambil apa? Nah, Itu dia ya. Makanya kita mau cari tahu juga ya. Kali ini kita akan langsung ngobrol bersama dengan jurnalis Detik Jatim Mas Andika Dwi. Termasuk juga nanti kita juga akan ngobrol bersama dengan Kabid Sejarah dan Purbakala Disparbud Kabupaten Kediri, Pak Eko Priyatno. Selamat sore Mas Andika. Selamat sore. Terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore, terima Selamat kasih sore. juga loh Mas Andika Dwi juga sudah berada langsung di lokasi yang tentunya juga kita turut prihatin, kita turut sedih juga dan menyayangkan ya mengapa kejadian ini tuh harus terjadi di tengah-tengah kita sebetulnya sedang memperjuangkan atau menyampaikan aspirasi untuk masyarakat juga. Nah, tapi tentunya juga boleh mungkin Mas Andika kita pengen tahu seperti apa kronologi penjarahan ini, mulai dari kapan dan seperti apa kondisinya sekarang di sana. Silakan Mas. Ya, terima kasih Edo dan Eiza. Mohon maaf, Detikers, suaranya agak pelan. Jadi yang jelas adalah kejadian Semangat ini, ini sangat mengenaskan bagi warga Kediri terutama dan Kediri. pemerintah Kabupaten Kediri, di mana aksi demonstrasi ini terjadi pada tanggal 30 Agustus, dimulai pada pukul 3 sore yang terjadi di Kota Kediri, di Taman Sekartaji Kota Kediri. Kurang lebih jaraknya dari sini 10-15 km. Nah, namun pada saat pukul 19-20 malam, masa tanpa ada ruang dialog dan memang nampaknya bukan berkeinginan untuk berunjuk rasa atau berdemokrasi ya, mengutarakan pendapat. Mereka langsung merangsek masuk ke wilayah atau komplek pemerintah Kabupaten Kediri.
yang berdekatan bersampingan dengan pemerintah kabupaten dan kantor DPRD. Kebetulan kan lokasi museum ini berada di belakang dari gedung DPRD Kabupaten Kediri, Museum Bhagawan Tabari ini. Jadi masa yang langsung merangsek masuk pada pukul 19 sampai 20 malam ini langsung merangsek, membongkar, merusak dan menjarah apapun yang ada di hadapan mereka. Tidak ketinggalan barang-barang berharga purbakala yang ada di dalam Museum Bhagawan Tabari. Demikian, Edo dan Eza. Baik, dari pantauan dan juga penelitikan sampai hari ini, apa saja benda-benda bersejarah yang hilang dari lokasi, Mas? Dari berdasarkan keterangan dari Mas Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, ada beberapa artefak yang hilang. Seperti fragmen kepala arca Ganesha, koleksi wastra, terus miniatur lumbung hingga arca satwa. Mungkin lebih tepatnya saya akan menghadirkan dan berbincang langsung dengan Pak Kabid Purbakala di Sparbud Kabupaten Kediri, Pak Eko. Siap, silakan Mas. Ya. Selamat sore Pak Eko. Ya. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Eko. Kami juga turut prihatin ya Pak atas apa yang terjadi juga di Museum Kediri pada semalam, dan juga tentunya mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Tapi mungkin boleh Pak bercerita seperti apa kondisi pada malam itu, termasuk juga apa saja Pak barang-barang yang mungkin sekarang juga jadi ya sudah hilang gitu. Ya, jadi benar sekali memang telah terjadi insiden tanggal 30 malam di area pemerintah Kabupaten Kediri. Kebetulan museum kami ada di belakang kantor DPRD dan terimbas dengan kerusuhan atau insiden yang terjadi. Dari data yang sudah kami validasi dengan tim, dari 154 koleksi yang ada, satu dinyatakan hilang, yang artefak ya, yang cagar budaya. Jadi yang hilang adalah kepala arca Ganesha. Dan untuk yang koleksi di luar artefak ada 3 kain batik begitu, dan 1 buah artefak juga rusak. 2 sebetulnya, yang 1 cuma gembel, yang 1 benar-benar hancur karena dipukul dengan paving, batu paving. Begitu. Pak Eko, kalau boleh kita mengetahui ya ini seperti apa nilai atau kerugian yang terjadi di museum ini, Pak Eko? Ya, sebetulnya kalau kita bicara benda purbakala itu adalah warisan leluhur ya. Otomatis kita kalau dengan nilai rupiah mungkin tidak bisa diterjemahkan begitu ya. Meskipun bentuknya hanya fragmen atau potongan kepala, tapi apapun itu adalah salah satu bukti peninggalan peradaban, terutama peradaban di Kediri. Jadi kalau untuk takdiran secara rupiah, kami memang belum bisa menyampaikan itu. Mungkin ada juru takdir yang bisa menilai lebih detail kalau terkait dengan takdiran harga. Kalau untuk fragmen arca Ganesha tadi, itu termasuk masterpiece Pak, informasi yang dapat? Alhamdulillah kebetulan bukan ya. Jadi kebetulan memang masterpiece-nya di Museum Bhagawan Tabari ini adalah kepala bodhisatwa. Ada di sini itu Pak? Ya, waktu itu ada di sini. Namun pada waktu kejadian, kebetulan kami dapat menurunkan tim. Waktu itu dipimpin oleh koordinator juga kami, Mas Idris, bisa merangsek masuk dan bisa membawa menyelamatkan kepala bodhisatwa itu. Pak, ini kalau misal dijual ya Pak ya, di pasar gelap, bisa nggak itu Pak, seperti ini? Praktek seperti ini, pencurian atau penjaraan seperti ini? Ya, sebetulnya kalau kita bicara bisa apa tidak, ya pasti bisa kalau punya peluang gitu ya. Namun kami sangat berharap tidak, karena itu adalah warisan kami, warisan kita. Jangan kita akan nilai itu tidak sebanding dengan perjalanan sejarah kita. Himbauannya kemarin kalau memang ini yang mengambil adalah masyarakat, warga biasa, dikembalikan, bukan ya, gitu Pak? Ya, jadi tadi kami sudah dapat pesan dari pimpinan untuk menyebarluaskan bahwa siapapun yang mengambil atau menemukan kepala arca Ganesha itu
dimohon untuk mengembalikan ke pemerintah Kabupaten Kediri. Siap. Terima kasih Pak Eko atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya ini. Ya. Oke. Itu dan Mas, Iza. Mas Andika, ini Siap. mau tanya soal kelanjutan penyelidikan dari kepolisian begitu terkait aksi ini. Apakah sudah ada temuan-temuan yang bisa di-share terkait siapa sebenarnya yang melakukan pengerusakan ini, kemudian bagaimana mereka bisa masuk gitu ke dalam, dan juga mungkin sudah ada gambaran atau dari laporan CCTV begitu ya soal penampakan dari para pengrusak Museum Kediri ini? Ya, Edo dan Eza. Jadi saat ini Polres Kediri Kabupaten kemarin telah mengamankan lebih dari 120 orang yang ditengarai melakukan pengerusakan penjarahan di kompleks Kabupaten Kediri maupun di sekitar Kabupaten Kediri. Untuk kejelasannya masih dalam penyelidikan masing-masing para pelaku atau terduga pelaku. Yang jelas pada malam kelam itu tanggal 30 Agustus di kompleks Kabupaten Kediri kalau penjagaan sudah ada. Sudah ada penjagaan pihak Satpol, penjaga museum juga sudah ada. Namun memang masa yang terbilang kalau kami menyebutnya bukan lagi pecinta demokrasi atau unjuk rasa yang ingin menyampaikan dialog, tidak. Mereka ingin memang melakukan kegiatan anarkis di sini, merusak dan mengambil apapun di wilayah sekitar kompleks ini. Jadi mereka merusak semuanya. Bahkan di kompleks ini ada 18 OPD yang kamar, ruang kerjanya terbakar, termasuk ruangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri. Jadi terhitung hari ini, sejak kemarin tanggal 30 hingga hari ini dan masih dalam waktu yang belum ditentukan, para ASN atau pejabat pemerintah sini bekerja sesuai dengan tempat yang ada atau work from anywhere bahasanya ya. Bukan dari work from home, tapi work from anywhere. Oke. Gitu. Indonesia. Dan tadi juga sempat saya lihat juga ada dalam potongan video bahwa ada mobil-mobil yang juga ikut terbakar ya, Mas ya? Iya, kurang lebih kemarin selain mobil dinas, ada beberapa mobil pribadi yang kebetulan memang diparkir di sini. Jadi masih dilakukan perincian penghitungan dan deskripsi bagaimana kerugian yang ada di kompleks kabupaten ini, tapi terhitung mobil ada kurang lebih 15 lebih mobil. Ada yang mengutarakan bahkan 20 mobil di Kabupaten Kediri hangus, rusak, terbakar. Baik, bagaimana juga dengan upaya perbaikan atau revitalisasi museumnya sendiri, Mas Andika? Siap. Hingga tadi mungkin kalau untuk revitalisasi menurut Pak Eko seperti apa Pak? Mungkin masih dalam perbincangan ya. Masih dalam perbincangan dan mitigasi seperti apa. Seperti Anda lihat sendiri, lokasi yang di belakang saya adalah museumnya, Edo dan Iza. Jadi kaca masih berserakan, bahkan ada puing-puing benda purbakala yang rusak. Itu nggak dibatasin pakai polis line gitu ya, Mas Dika ya? Polis lainnya ada di depan, Mas. Oh, ada di depan kompleks melampaui polis line ya. Iya, khusus untuk itu polis lainnya panjang karena kompleks kabupaten benar. Iya. Gitu. Baik, respons dari pemerintah atau mungkin dari Bupati sendiri seperti apa, Mas, mengenai kejadian ini? Siap, Bupati Kediri merespon sangat keras dan mengutarakan sangat sedih melihat kejadian ini. Namun sebagai seorang bupati dan ayah atau bapak dari warganya, dia masih mengharap warga masyarakat yang merasa mengambil segera mengembalikan. Dan untuk pihak keamanan terutama Kapolres Kediri Kota, Kapolres Kediri Kabupaten, AKBP Bramastyo Priyaji, dia mengancam dan mengutuk keras akan melakukan penindakan secara khusus terhadap mereka yang tidak segera melakukan itikat baik, mengembalikan di Makopolres atau ke pemerintah Kabupaten Kediri. Konsekuensi hukumnya kalau misalnya nggak ngembalikan terus habis itu ditemukan begitu ya sama aparat berwajib, apa Mas? Akan ditindak sesuai undang-undang pidana yang berlaku. Cuman ada peringatan, jadi semacam
Hal yang meringankan, itikat baik jika mereka mengembalikan dengan sukarela hal yang barang-barang yang ia jarah saat kejadian. Baik. Terkait juga dengan pengerusakan atau tindakan anarkisme juga, bagaimana dengan daerah lain di Kabupaten Kediri juga? Apakah sebetulnya juga ada tempat lain atau fasilitas umum lain yang menjadi sasaran amukan? Kebetulan Kabupaten Kediri adalah sasaran yang ketiga. Yang sasaran pertama adalah Mapolres Kediri Kota, sudah hancur, dan beberapa mobil, ada 7 mobil, 3 kendaraan roda 2 yang hanya hancur dibakar. Lalu gedung DPRD Kota Kediri juga hangus terbakar. Ketiga, baru setelah mereka masa puas membakar, merusak, mereka ke lokasi ketiga ini di wilayah komplek Kabupaten Kediri. Itu dan Ida. Baik. Tapi untuk hari ini nggak ada aksi massa lagi kan Mas ya? Atau masih ada? Alhamdulillah, Bu Syukur, mulai kemarin malam atau kemarin lebih tepatnya sekitar pukul 15.00 hingga hari ini kondisi kondusif, bahkan seluruh kegiatan ekonomi berjalan seperti biasa. Pasar, mal sudah mulai buka full, mulai jam 10 sampai 10 malam nanti. Baik, apakah sebetulnya juga sudah ada ruang dialog yang disediakan sama pemerintah Kabupaten Kediri kepada masyarakat, atau mungkin ada apa sebetulnya yang akhirnya membuat masyarakat sudah semakin mereda gitu? Hari ini, saat ini pemerintah Kabupaten Kediri, Mas Dito bersama Forkopimda sedang melakukan doa bersama di halaman depan Bupati Kediri, Pemkab Kediri ini. Jadi berjalan di depan sana itu ada doa bersama Forkopimda dan tokoh agama. Lalu untuk komunikasi, tadi siang sudah ada rapat bersama Forkopimda untuk menangani atau menindaklanjuti kejadian yang terjadi kemarin. Baik, semoga tidak ada lanjutan aksi ricu begitu ya yang terjadi. Kalaupun memang ada demonstrasi, dilakukan sesuai dengan aturannya. Dan kalau memang ada yang merasa membuat provokasi, kericuhan, langsung bisa diamankan sama teman-teman di sana. Exactly. Baik, terima kasih banyak Mas Andika Dwi, terima kasih sudah melaporkan juga langsung dari Kabupaten Kediri ya. Sampaikan salam juga untuk Pak Eko tadi, terima kasih banyak juga sudah memberikan informasi hari ini. Sama-sama Edo dan Esa, Detikers. Selamat bertugas kembali, kita nantikan kembali laporan-laporan dari Mas Andika ya. Selamat sore. Stay safe Mas. Dan di momen ini juga kita ajak seluruh warga Kediri yang melihat ada orang yang membawa, menyimpan, menenteng arca dan juga koleksi-koleksi museum di Kediri tadi ya, langsung laporkan. Betul, ada baiknya langsung dibawa aja tadi katanya ke museum ya. Ke kantor juga, ke kantor Kabupaten buat Kediri apaan juga. Coba? Tapi dijual bisa sih, tapi kayak nuraninya di mana? Repot banget. Jual ke Inggris. Repot banget. Kan Inggris yang suka ngambil-ngambilin barang-barang repot menurut negara aku lain. Ya jangan. Tapi janganlah, balikin aja, itu nilai sejarah. Banyak sekali dari sana, itu buat pelajaran anak cucu kita juga ke depan sehingga itu adalah salah satu bentuk identitas kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang berbudaya dari dulu gitu, udah punya budaya, sudah punya yang diambil patung Ganesha lagi gitu. Ada kemungkinan biar ini kayaknya, tapi biar pinter, giring, kan? biar pinter. Ganesanya aja. Kayak gini dong. Iya baiklah, abis ini kita masih akan kembali lagi Detikers ya, masih mau melaporkan juga mengenai situasi terkini. Mungkin buat Detikers yang juga masih ingin tahu seperti apa kondisi di lapangan gitu ya, mengenai demo yang juga masih terjadi dan juga masih ada ada momentum untuk menyampaikan aspirasi juga seperti apa, nantikan aja karena biasanya suka tiba-tiba deng-deng kita hadirkan juga buat Detikers. Dendeng enak sih, siang-siang gini makan nasi padang pakai dendeng. Kita break dulu, abis ini kita balik lagi ya, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Barengan sama Eiza dan juga Edo hari ini, tentunya Detikers ini ada satu topik yang juga rasa-rasanya kurang
pas kalau tidak kita bahas sore hari ini juga ya. Bagai Karena sayur tanpa garam. bagai sayur tanpa garam karena Kurang enak, kurang sedap. nanti gue sayang loh, sayang. Karena memang sebetulnya salah satu tuntutan yang juga digaungkan oleh demonstran gitu ya sama masyarakat juga adalah mengenai meninjau ulang kembali gitu ya tunjangan kemewahan yang kemarin tuh rasa-rasanya kurang tepat gitu diberikan kepada para anggota DPR, termasuk juga memberikan sanksi yang tegas kepada anggota-anggota DPR yang dinilai memberi Memicu amarah lah. netizen dan masyarakat. Jadi permintaannya adalah sesederhana pecat anggota DPR yang bersangkutan, tapi kemudian ini direspons terkininya adalah dinonaktifkan. Walau memang pada aturannya kita tahu bahwa memang pada aturannya Detikers memecat anggota DPR itu tidak sesederhana gue pecat lu gitu ya And then he's gone. dari ketua And then DPR they're misalnya tapi ada mekanisme. Tapi kita memang penasaran seperti apa sebenarnya penjelasan dari status nonaktif yang diberikan ke anggota-anggota DPR yang memang memberikan kericuhan gitu dari problematik dari masyarakat gitu. Makanya kita pengen tanya-tanya soal ini ke Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Trias Politika. Selamat sore Mas Agung. Sore Mas Edo, Mbak Iza, pemirsa Apa kabarnya sore hari ini Mas Agung? Baik, tapi perasaannya kurang baik karena lihat kondisi. Iya ya, dan makanya hari ini Mas Agung juga banyak nih pasti udah dapat pertanyaan dari wartawan ya soal bagaimana sebenarnya definisi dari nonaktif dan juga tendensinya gitu untuk meredakan tensi dari masyarakat saat ini yang cukup panas begitu. Termasuk juga salah satu respons yang diberikan oleh Istana, oleh Presiden adalah dengan memberikan press conference gitu ya. Ada ketua DPR, ada ketua MPR di situ, ada juga para ketum-ketum dari parpol yang parpol ya yang bergabung juga dengan pemerintah. Gitu. Enggak cuma berkoalisi, Ding. Ada yang enggak berkoalisi juga ada di situ. Ketum-ketum parpol lah ya, gitu ya. Dan bagaimana sebetulnya sebelum kita masuk ke apa saja poin-poin yang disampaikan termasuk juga penonaktifan para anggota DPR, tapi bagaimana Mas Agung melihat apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin gitu? Iya, What kind of gesture gitu? Secara personal itu harus kita apresiasi ya, beliau tampil menghadapi beragam macam tuntutan dan gugatan masyarakat yang memang sedikit banyak dialamatkan kepada DPR RI, dan itu semua bisa dilihat ketika kemudian secara institusional lembaga kepresidenan mengundang DPR, MPR, ya, kemudian DPD untuk mengendalikan situasi, dan saya kira itu presiden baik supaya ya situasi nasional kita bisa terkontrol, terkendali stabilitas politiknya. Presiden berkomunikasi dengan ketum-ketum partai ya, sekaligus baik itu di dalam pemerintahan maupun di luar ya, dalam konteks sebagai penyeimbang ala PDIP seperti itu. Jadi saya kira itu satu langkah yang bagus. Sebelumnya juga Presiden ketemu dengan 16 organisasi ya keagamaan. Itu juga hal lain karena biar bagaimanapun politik Indonesia itu bukan hanya sebatas formal politics atau formal institusional, tapi ada lembaga-lembaga informal, lembaga-lembaga yang punya basis massa yang itu juga punya pengaruh besar di masyarakat kita, dan harapannya situasi bisa lebih sejuk, bisa lebih terkontrol ketika memang masyarakat punya ya arahan yang jelas dari tokoh-tokohnya. Walaupun saat sekarang ini demografi pemilih kita sudah banyak berubah, Mas Edo, Mbak Eza, ya, banyak didominasi pemilih Gen Z, milenial yang mereka terpapar informasi luar biasa besar. Sehingga pengaruh tokoh-tokoh yang besar tadi, organisasi massa keagamaan tadi semakin tereduksi. Ya mereka bisa mencari informasi sendiri, mereka bisa berinisiatif sendiri, mereka bisa melakukan hal-hal yang menurut saya itu ya bagian dari kritik mereka terhadap pemerintahan hari ini ya. Seperti itu, sehingga ya ini bisa menjadi masukan juga buat elit-elit kita bahwa lanskap sosiodemografi sudah berubah, mereka juga harus berbenah. Ya lebih sensitif, lebih proaktif, lebih lebih peka, lebih
aware lah dengan situasi dan perkembangan yang sangat dinamis, yang itu menitik beratkan bahwa mereka juga harus banyak ya mendengar ketimbang didengar, lebih banyak melayani ketimbang dilayani. Jadi imbuhannya lebih banyak yang aktif ketimbang yang pasif, Mas. Baik. Mungkin itu sebagai pengantar. Baik, Mas Agung, menarik tadi ketika Mas Agung bilang bahwa pemilih kita nih sekarang berbeda, audiensnya beda. Kita didominasi sama Gen Z, anak-anak muda yang sangat kritis, sangat aktif begitu ya. Betul. In a way. Tapi artinya kalau boleh mengkritisi atau memberikan saran gitu sama Pak Prabowo terkait representasi kemarin bersama dengan para ketua umum partai politik untuk menenangkan situasi, perlu nggak sih kita ada juga kayak representasi anak muda sehingga yang relevan gitu sama Gen Z ini dan juga para pemilih lainnya sehingga bisa terwakilkan gitu perasaannya, rasa-rasanya. Oh iya Mas, ya saya kira ada tokoh diaspora muda kita namanya Mbak Salsa yang sangat aktif kan pencerahan-pencerahan ya sosial politik sampai sekarang. Kemudian ada Mas Jerome Pauline ya, kemudian ada Mas Andovi, ada Mas Ferry, ada macam-macam anak-anak muda yang luar biasa menurut saya, yang itu perlu diajak ngobrol juga, yang itu perlu diajak dialog, diskusi, agar mereka juga paham situasi politik, situasi yang sedang dihadapi oleh pemerintah hari ini, baik di level eksekutif maupun di level legislatif. Wabil khusus untuk DPR RI, ya karena memang selama ini ya konsentrasi tuntutan massa itu ke teman-teman DPR RI yang dianggap abai, kemudian kurang sensitif, kurang peka dengan apa yang terjadi di masyarakat hari ini, dan kemudian serta-merta membuat tunjangan fantastis ya yang itu melukai dan menyakiti hati masyarakat, ditambah komunikasi publik yang sangat buruk dari anggota dewan tersebut sehingga menambah ya luka mendalam bagi masyarakat kita seperti itu. Dan kemudian salah satu poin yang juga disampaikan gitu ya, termasuk juga yang paling banyak digaungkan adalah adanya pencabutan tunjangan anggota DPR yang aktif per hari ini gitu ya, per tanggal 1 September juga gitu. Ini respons yang ditangkap sebagai seperti apa, Mas Agung? Iya bagus sekali, saya apresiasi dan saya berharap secara institusional resmi tunjangan-tunjangan fantastis itu dihapuskan ya, disesuaikan dengan perumahan, tunjangan komunikasi. Saya nggak tahu tunjangan, saya pribadi jujur saya juga nggak tahu tunjangannya apa aja karena terlalu banyak ya, saking banyaknya ya. Yang saya tahu selama ini mereka menerima 50 sampai mungkin 55 juta per bulan, itu di luar tunjangan perumahan, tunjangan perjalanan dinas atau tunjangan whatever itulah. Ya, kunjungan dapil dan segala macam gitu ya. Karena saya sendiri juga nggak mendapat tunjangan itu masalah, jadi ngapain saya ngurusin tunjangan anggota dewan itu. Tapi begitu dibuka kan, tapi jadinya lumayan juga ya, banyak sekali ya, lumayan. Jadi rinciannya banyak itu, jadi saya bilang wah ini ternyata sudah menahun ya. Jadi yang saya tahu gaji 50-55 juta di luar tunjangan, ya udah saya kira tunjangannya masih normal wajar lah ya 10-20 juta. Tiba-tiba ini dihitung-hitung hampir 200-300 juta. Banyak juga. Kaget. Kecuali kerjanya memang konkret, jelas ya maksudnya transparan, akuntabel gitu, nggak apa-apa. Mau berapa? 200 juta, 300 juta, bahkan 500 juta it's okay. Tapi 1 sen pun harus dipertanggungjawabkan ke publik. Betul. Nah ini yang mau kita website, laporannya di sosmed dijelaskan ya, sehingga publik bisa mengaudit itu. Betul. Ya, supaya apa? Supaya ya kita memulai komunikasi di era yang baru juga, cara anggota dewannya bekerja juga harus cara-cara yang baru, cara-cara milenial dan Gen Z. Ini basis elo masalahnya gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak berubah, dia masih dengan cara-cara yang lama, sorry to say, bisa-bisa nanti dia dalam tanda petik nih diganti ketika memang tuntutan publik semakin terakumulasi dan klimaks seperti itu. Nah, termasuk juga setelah preskon berakhir langsung tuh gercep para ketum-ketum langsung mengumumkan gitu ya nama-nama dari masing-masing partai yang dinonaktifkan. Sebenarnya akhirnya banyak masyarakat yang menangkap itu dengan sangat baik, tapi akhirnya bertanya lagi sebetulnya dengan dinonaktifkan tuh
gimana sih jadinya statusnya mereka dan katanya masih tetap dapat gaji juga nih. Ya. Kalau mengacu pada Undang-Undang MD 3 Junto Perubahan itu, Mbak Eza dan Mas Edo, sebenarnya mereka tetap mendapat hak-haknya ya, nggak ada yang kurang gitu, sampai ada keputusan tetap ingkrah gitu ya. Jadi memang mekanisme yang bisa dilakukan ya dari partai itu sendiri yang menonaktifkan sampai dipecat. Nah kalau dipecat kan berarti dia bukan kader partai dan besar kemungkinan dia tidak akan mendapat tunjangan itu secara otomatis karena keanggotaan DPR-nya gugur. Tapi kan logika ini tidak sesederhana itu karena kita melakukan pemilihan legislatif secara langsung. Di sana ada juga hak dari masyarakat untuk memberikan ya pertimbangan bahwa itu wakil rakyatnya. Tapi lagi dan lagi ini otoritas hak prerogatif partai untuk menentukan ya diksi dan konsekuensinya. Apakah menentukan, apakah memecat ya, atau ya kalau saya mau mengendorse mengundurkan diri ya. Daripada kita ribet ribuh mengurusi 1, 2 orang, 3 orang dan sekian anggota dewan yang arogan tadi, yang kurang empatik, mereka secara gentle, secara ya kalau kita punya kode etik yang tinggi sebagaimana negara-negara lain kita rujuk, dengan sendirinya harusnya mengundurkan diri. Ya tapi sayangnya sampai hari ini ya aksi berlangsung, sudah ada korban jatuh, kayaknya masih belum ada yang mengundurkan diri. Saya terlalu berharap jauh ya. Jadi ya saya mengetuk pintu hati ketum-ketum ini ya karena masyarakat sudah kecewa ya harusnya dipecat gitu. Jangan sampai menambah luka bahkan memberikan persepsi minor kepada partai kalau memang mau berubah. Karena apa? Ini nih kan Indonesia ini kalau bahasa saya lagi demam, Mbak Eza, Mas Eda. Kasih paracetamol ya nggak cukup karena akar masalahnya sakitnya itu bukan demam, bisa jadi flu, ya syukur-syukur ringan, bisa jadi batuk. Tapi kalau misalkan TBC, ini kan harus antibiotik. Ini harus di treatment khusus, harus di sanatorium, diasingkan supaya tidak menular ya, supaya tidak berdampak terlalu jauh. Jadi karena ini ya sakitnya masih kita lihat, kita raba, ya secara otomatis anggota dewannya, partai-partai politiknya, ketumnya harus mitigatif, harus preventif, mencegah gitu supaya tidak sakitnya lebih parah. Jadi amputasi, di-cut hal-hal yang itu sebenarnya membahayakan bagi stabilitas politik ya, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial kita. Ya jadi kalau misalkan persoalan anggota dewan ini selesai, ya mereka serba hadir di masyarakat, di ruang-ruang publik kita, otomatis anarkisme itu mestinya nggak masuk, nggak ada. Mestinya. Kalaupun ada, aparat kita langsung bertindak, tentu dengan langkah-langkah yang persuasif dan empatik. Ya, jadi orang atau publik akan menjaga sendiri dirinya dan warga lainnya. Kalau ada yang masuk ke wilayah kampungnya, lingkungannya, klasternya, perumahannya, siapa lu gitu. Ini ada warga yang menjaga bersama-sama aparat ya. Tapi kalau elitnya nggak bisa diakses, nggak mau ngomong, nggak serba hadir, diundang media kabur, takut, cemas gitu ya. Ya ketika demonstran datang nggak disambut, nggak dijamu, ya nggak turun ke Keluar bawah. negeri. Iya malah keluar negeri, maraton seperti itu. Itu kan menyakiti banget hati masyarakat. Ini lagi ricuh, lagi genting negara, lu enak maraton bos. Pakai uang siapa? Maaf nih. Tentu itu akan ikut jadi pertanyaan ya Mas ya. Tapi balik lagi soal status nonaktif tadi Mas. Apakah memang caranya memang harus itu Mas? Harus nonaktif dulu baru nanti kemudian di sidang kemudian mengikuti aturan sesuai dengan aturan amanat konstitusi begitu? Atau memang ada cara lain yang lebih cepat daripada menonaktifkan gitu? Bisa pakai jalur MKD Mas, Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, bisa di-endorse. Kalau misal pelanggarannya kemudian berat, itu lagi dan lagi diajukan di paripurna Mas. Oleh semua gitu. Nah ini pertanyaannya, apakah rela temen gua dipecat gitu? Kan bestie gua karena pada misalnya. akhirnya juga itu ini ya Mas, menentukan citra dari partai yang dia naungi ya. Betul Mas, dan dalam tanda petik nih, kehilangan suara di dapil kan besok kalau dia pindah partai. Kalau dia masuk partai lagi, partai baru misalkan siap nggak? Misalkan partai Golkar, ya partai PAN atau partai yang lain nih. Saya masih menunggu PDIP menonaktifkan beberapa anggotanya yang kemarin membuat statement yang arogan, dan PDIP masih meminta maaf ya lewat
Ketua Banggar ya Pak Said, bukan anggota yang bersangkutan. Siapa orangnya nggak usah sebut merek lah, publik udah tahu. Banyak di kolom komentar. Netizen juga udah tahu sebetulnya, Mas Agung. Sadaran aja, saya berharap begitu. Tapi sebelumnya sudah pernah ada nggak sih kejadian pencopotan anggota DPR gitu yang apakah itu dilakukan langsung sama partainya atau mungkin juga dari DPR-nya? Dari DPR-nya atau siapa yang berhak melakukan itu? Kalau misalkan dia tersangkut hukum banyak sekali sebenarnya, otomatis langsung dipecat. Misalkan kayak Pak Setnov ya, Ketua DPR kan, langsung kan ketika status hukumnya sudah ingkrah. Tapi ada juga yang jadi bermasalah ketika PKS berhadapan dengan Pak Fahri Hamzah. Dan itu dimenangkan oleh Pak Fahri Hamzah. Ya PKS harus membayar berapa tuh? 30 miliar. Lumayan juga. Jadi ini agak ngeri-ngeri sedap juga kalau salah sikap kan gitu. Jadi maksud saya ya ini ditentukan aja secara definitif mau melalui jalur mana. Saya kira ketum partai punya akses untuk berkomunikasi dengan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ya, untuk menentukan pelanggarannya seperti apa, untuk mengkondisikan anggota-anggota Dewan yang lain dari partai-partai lain, apakah memang ini bisa untuk dipecat ya, diberhentikan dari anggota DPR RI. Kalau memang dari internal tidak enak gitu Mas. Iya. Tapi benar juga ya, berkaca dari kasusnya Pak Fahri Hamzah yang sampai akhirnya harus ke Mahkamah Agung dan akhirnya menang dan harus membayar tuh 30 miliar PKS-nya. Ini juga jadinya sebuah kehati-hatian yang dicermati oleh parpol pada akhirnya untuk menentukan nasib anggotanya ini. Tapi kalau soal yang sekarang Mas, ini kan soal ini ya, bagaimana anggotanya bersikap tidak baik dan akhirnya menimbulkan kericuhan gitu di ruang publik. Dan ini baru pertama kali ya terjadi ya kalau kondisinya kayak gini ya? Iya, termasuk menjarah rumah Mas. Saya belum pernah mengecek di banyak literatur atau ke belakang sampai masuk ke rumah menjarah, itu kayaknya baru ini deh. Gitu. Memang ada beberapa pertanyaan fundamental yang ingin saya sampaikan di sini. Kok bisa gitu? Orang banyak di situ. Ya, saya melihat ini bukan hanya sebatas soal kekesalan warga, tapi ada soal aparat yang kurang bekerja dengan optimal semacam itu, termasuk ketika akan mengakses rumah Ibu Sri Mulyani. Saya menyayangkan itu terjadi ya, penjarahan itu. Jadi kita harus tegas, penjarahan apapun bentuknya tidak boleh. Kesal Anda boleh, tapi jangan melanggar, jangan menjarah. Ya, itu bukan cara yang beradab ya untuk kita menyampaikan pendapat, dan itu sudah lari dari substansi kita berdemonstrasi. Jadi di sini penting masyarakat kita tahu, kita kesal boleh, kita nggak nyaman bisa, tapi harus melalui koridor-koridor yang pantas, yang tepat, yang diakui oleh undang-undang aturan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita menyalahkan anggota dewan begini begono, tapi kita juga begitu, apa bedanya? Saya pengen mengajak kita punya standar yang lebih maju, lebih berkualitas sebagai bangsa, sebagai sesama warga negara. Yang salah jangan kita tiru, kita tutup, kita putuskan ya lingkaran setan ketidakbaikan itu, supaya apa? Supaya kita menjadi bangsa yang lebih baik. Ya kalau ada yang tidak baik ya berhenti di orang-orang tidak baik itu, tapi kita sebagai bangsa yang besar ini punya standar tinggi. Dengan sendirinya kok mereka yang bermasalah secara etika, secara aturan tadi akan menyingkir. Kalau semakin banyak orang-orang yang sadar, semakin banyak orang-orang yang mengingatkan untuk bisa lebih baik, seperti itu. Iya. Baik. Ini balik lagi deh soal masalah tunjangan rumah gitu ya. Ya komentar-komentar dari netizen, oh ternyata rumahnya juga udah bagus-bagus, mewah-mewah juga, masih menerima tunjangan rumah juga gitu. Walaupun ya itu baru beberapa lah contohnya dari kan rumahnya, tapi di Bintaro, kalau ke Senayan lama. Anggota DPR lainnya ya kan. Tapi kalau misalnya memang anggaran rumah ini dipotong gitu ya, kemana anggaran ini pergi? Atau jangan-jangan mungkin di rename, atau mungkin dikemanakan anggarannya gitu, yang jumlahnya pasti fantastis sekali gitu. Ya selama tidak transparan kita nggak bisa tahu Mbak Eza ya, ini larinya kemana. Maksudnya saya juga bingung nanti ketika ada perubahan, misalkan kemarin ya ini sudah diberikan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Ya ternyata sudah hampir 1 tahun diberikan tunjangan rumah. Saya baru tahu jujur. Sebesar itu ya. Ya,
Makanya kita ngomong ABCD ternyata sudah ditransfer terus tiap bulan. Kita apa terlambat ya, terlambat tahu. Nah itu kan nggak boleh lagi terjadi. Oke, sekarang dibatalkan tunjangannya. Di mana kita bisa lihat laporan itu? Coba dong dikasih tahu publiknya. Ini kan saya masih mencari-cari juga ya, seperti itu satu. Yang kedua, saya sering main ke rumah anggota dewan beberapa kali di Kalibata, rumah jabatan itu. Menurut saya nggak semuanya rusak. Ya bagus kok, ya beberapa lantai nyaman. Ya tapi kalau yang rusak direnovasi saja. Ya, kalau memang rusak berat barulah dikasih tunjangan itu. Tapi jangan 50 juta. Ya kebanyakan. Memang kalau di standarnya Senayan memang tinggi-tinggi harganya, tapi ya anggaplah ini subsidi dari negara untuk ya anggota dewan dari luar daerah yang nggak punya tempat tinggal. Ya mungkin besarannya 10-20 juta. Itu masih logis menurut saya ya. Ya dengan arahan tunjangan itu tidak dipukul rata, dikasih semua. Ya harus di assessment dulu rumah-rumah jabatan di Kalibata, mana yang masih bagus banget, mana yang rusak sedang, ringan, mana yang rusak parah. Nah, kalau memang ada sisa rumah yang belum mencukupi bagi anggota dewan yang ada, baru tunjangan itu diberikan. Nggak ujuk-ujuk semua biar gampang, 50 juta. Itu kan mengesalkan. Ya nggak mau capek, mau enak aja. Rasionalisasinya publik itu susah menerima. Karena seakan-akan kok gini ya, kok lu mau enak, gua aja sekali kerja susah, malah mau diancam PHK sekarang. Lu ya gitu, enak-enakan mau dapat uang, nggak mau pukul rata. Itu kan kesel buat Gen Z milenial kan, kebayang saya gitu situasinya seperti apa, sehingga ya kalau memang mau dibatalkan serius batalinya, dan bukan hanya batas tunjangan untuk rumah. Dan saya berharap rumah jabatan di Kalibata itu diaktifasi lagi. Ya, kok masih bagus kok. Menurut saya masih bagus, dan ada anggota dewan juga yang masih tinggal waktu itu di periode 2019-2024 gitu. Jadi mubazir jadinya. Sekarang buat apa rumah itu di sana? Saya taunya kosong. Ya, malah nanti rusak, nggak ditempati, kan sayang. Nunggu anggaran baru lagi Mas buat memperbaikinya, tapi sambil dikasih tunjangannya. Aduh, semoga. Makin banyak dok duitnya. Iya emang belanja kita gede banget sih ya. Tapi Mas kalau boleh balik sedikit lagi ke apa namanya penonaktifan anggota dewan tadi. Kalau katakanlah dia jadinya diganti gitu ya, kayak PAW gitu. Akhirnya apakah si anggota dewannya mundur atau mungkin dipecat? Berapa lama tuh Mas prosesnya sampai akhirnya kita bisa dapat anggota dewan yang baru lagi, dan apa saja yang diperlukan untuk bisa mencapai itu? Iya, mestinya bisa dipercepat kalau situasinya seperti sekarang ya. Tapi kan memang proses itu agak panjang Mas. Dalam artian kan ada berapa sebab ya, nanti di Undang-Undang MD3 Junto Perubahan itu jelas tuh. Jadi kena meninggal, karena melanggar etik atau melanggar terindikasi hukum ya semacam itu, dan berkeputusan tetap. Nanti ketika dia sudah kosong kursinya, partai politik mengajukan nama baru. Nama baru ini siapa? Nah, nama dengan suara terbanyak di dapil yang sama, misalkan dengan siapa? Pak Ahmad Saroni, Pak Uya Kuya, Pak Eko Patrio, ya siapa lagi? Ibu Nafa Urbah. Jadi siapa di Partai Nasdem, di Partai PAN itu yang suaranya terbanyak kedua setelah nama-nama yang disangsi tadi, seperti itu. Nah, nama ini diusulkan ya oleh partai ke DPR semacam itu, sampai kemudian nanti ada keputusan tetap secara definitif dari presiden ya, dan disahkan di paripurna seperti itu. Jadi ini prosesnya panjang sebenarnya. Satu bulan bisa nggak Mas? Mestinya bisa, orang undang-undang disahkan 1 hari. Oh iya benar sih ya, mecat orang doang masa nggak bisa cuma sebulan ya. Soalnya kan kalau nonaktif kan berarti anggota dewannya masih terima gaji tuh, masih terima hak gitu. Sehingga kalau bisa kurang dari 1 bulan biar bisa cepat nih dapat kursi barunya sama yang lain. Jadi maksud saya bahasa pecat ini kan bahasa di publik. Saya yakin panggung belakang ketum-ketum partai ini berkomunikasi intensif dengan pihak-pihak yang tadi dinonaktifkan. Kalau memang ada arahan dipecat ya ketum-ketumnya berkomunikasi secara persuasif dengan mereka yang dipecat itu. Supaya apa? Supaya mereka nerimo, mereka berbesar. Karena situasinya sudah seperti sekarang genting. Ini kalau misalkan tidak dimitigasi secara lebih aktif, secara lebih agresif, ini bisa merembet kemana-mana semacam itu.
Bayangkan anggota dewan yang sudah legitimasinya runtuh di hadapan publik bertugas lagi. Saya nggak kebayang nanti rakyat yang diwakili atau publik yang mereka respon itu seperti apa dampaknya ya. Tapi orang kita mah cepet maafinnya Mas. Sebulan gitu ya? Lebaran juga ntar Bisa bisa juga mulai sih. lagi. Ini Republik Pak, bukan Lebaran, minta maaf mulu. Oh ya benar. Tapi intinya berarti masih harus ada langkah-langkah konkret lagi lah ya yang diberikan setelah kemarin disampaikan oleh Presiden. Mungkin langkah selanjutnya adalah dari DPR-nya sendiri gitu ya, atau mungkin juga dari ketum-ketum partai yang kemarin juga sudah berhadapan atau Bola panasnya di ketum partai, Mbak. ya. Ya. Political will-nya di ketum partai. Mau nggak mempercepat proses pemecatan ini sesuai dengan arahan publik, atau ini sebatas nonaktif saja? Win-win solution seperti Ya. itu. Siap. Ya, dan sepertinya juga masyarakat udah nggak sabar untuk mengetahui itu gitu ya. Kalau Dengan Eza mau mengajukan diri kan untuk menggantikan. untuk jualan mie ayam Oh, bukan. agar Indonesia baik-baik saja dengan makan mie Mie ayam ayam. dulu sore-sore ya. Anyway, terima kasih banyak Mas Agung, Mas terima kasih. Agung Baskoro Itu untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Mas. Selamat sore. Selamat sore, sampai berjumpa lagi Mas. Terima kasih banyak insight-nya. Main ngajuin aja. Mau nggak? Mau nggak? Kalau ditawarin gitu, kan kayak kemarin lihat nggak kontennya Aureli? Aku mah Gen Z. Mageran. Mageran, HP kalau nggak 1%. Boro-boro disuruh ke Boro-boro dapil. Bukan boro-boro ke dapil. It's not my cup of tea. Oh, Lo mah iya. pertanyaan bahaya gini lo on air. Lo bisa nanya ke gue nanti. Oh, apa-apa, tanyain ke gua, mau nggak? Mau nggak? Gak mau. Kenapa? It's not my capability. Iyalah, No words. kalau kita tahu bahwa Iya, kita bener. tidak capable untuk menggarap sebuah pekerjaan, ngapain harus diambil? Bener. Kalau jadi pemain basket gue masih bisa belajar basket lah. Bisa, belajarnya sih bisa. Jagonya Tapi enggak. gua kurang yakin untuk urusan administrasi nanti. Ih parah banget. Bayar juga kan soalnya. Gue belum bilang basket dalam air melawan anjing laut. Ada. Anyway, gini gimana bridgingnya lagi? Kita ke lapangan lagi udah Tikar. Sekarang Ya. masih ada reporter kita di lapangan yang akan melaporkan kondisi terkini Betul. dari sejumlah titik yang melakukan demonstrasi. Pak Prabowo juga udah ke lapangan loh ternyata. Oh, Siang ini beliau aku ke belum lihat sih. rumah sakit Polri Oh, dan oke. juga menemui masa demonstran yang ada di sekitar sana. Betul. Jadi kita akan lihat tadi juga dapat laporan dan juga beberapa pantauan di sosial media Iya, di Bundaran HI ada juga. Mhm. Walaupun kita belum tahu siapa aja sih yang sebenarnya Ikut ya, tergabung gitu mengisi dalam- keramaian itu. Betul, tapi yang salah satunya adalah tentunya dari teman-teman mahasiswa juga gitu. Chit chat dulu ya, lagi cek audio. Oke, pura-pura ngobrol. Sebenarnya kita juga masih sambil memantau juga ya via sosial media gitu. Mungkin buat detikers yang juga aku nggak ngerti politik. Aku nggak tahu harus gimana ya, Nggak nggak apa-apa, apa-apa, belajar, cari tahu dulu seperti apa yang terjadi gitu ya. Kemudian yang disampaikan tuh substansinya tuh apa gitu, sambil cari-cari tahu sebetulnya di lapangan tuh yang terjadi tuh apa gitu kan ya, sambil tapi pasti dong cek and recheck lagi kira-kira informasinya bisa dipercaya atau enggak, karena kayaknya mulai ada juga seruan-seruan atau ajakan-ajakan untuk mengeliminasi poster-poster jelek. Oh ya betul, hati-hati ya detikers karena banyak berseliweran di media sosial. Poster-poster Poster-poster yang yang- nyakitin mata. Memprovokasi sebenarnya. Memprovokasi dan buatannya tuh nggak khas dari para, nggak bisa juga sih gue bilang kayak gitu, tapi pokoknya intinya adalah hati-hati menerima segala macam informasi di media sosial di tengah situasi yang saat ini sedang panas. Jaga terus perdamaian, jangan mau terprovokasi, Benar. lakukan aspirasi itu tanpa anarki. Jadi kalau memang ada yang ditemukan melakukan provokasi di lapangan, please langsung hindari provokasi tersebut. Betul. Kita break dulu aja detikers, nanti abis ini kita akan
kembali lagi tentunya kita juga masih pengen tahu seperti apa kondisi di lapangan juga ya, terutama yang sedang berorasi menyampaikan pendapatnya ya di Tentunya. depan gedung DPR. Tapi tentunya juga kita suarakan terus bahwa aspirasi itu harus wajib kudu tanpa anarki juga. Iya dong. Abis Biar ini kita tetap balik lagi ya Detikers slay ya. Tetap slay. di Tetap detik di Detik sore. Sore, nggak cuma hore-hore. Lanjut program. Detikers kembali lagi bersama dengan kami berdua di Detik Sore dan kita mau mencari tahu seperti apa kondisi di lapangan juga. Ya teman-teman yang sedang melakukan Reportase. reportase ya. Kali ini kita terhubung juga dengan satu reporter dari Detikcom dong udah pasti ya. Yaitu adalah Kak Adi Naufal. Kak Adi, selamat sore. Halo, selamat sore Edo, Aiza. How are you? Apa Sore, kabar? Adi. Tadi lari-lari soalnya. Ya, Adi, halo. ya Adi bisa dengar suara kita dengan jelas? Sorry agak kurang kedengar. Halo, selamat sore Bapak Adi Iya, selamat Naufal. Nah, Adi ini Masuk, kamu masuk. lagi di DPR ya, di Gatot Subroto kayaknya nih, Mhm. lihat di atas jembatan penyeberangan kayaknya. Bener ya? Iya, betul. Gimana situasi di sana Adi? Apakah masa demonstran masih terus bertambah? Kemudian dari mana saja masa demonstran ini berasal? Ya, Edo, Aiza dan juga Detikers dapat saya informasikan memang situasi di gedung DPR didatangi oleh ratusan massa aksi yang memang ini berasal dari berbagai elemen mahasiswa. Kalau misalnya kita lihat dari pertama kali datang, memang massa aksi yang pertama kali datang adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang dimana mereka Waduh, jamming. waktu Indonesia Barat, di mana para massa aksi ini akhirnya setelah lalu juga dari beberapa kampus kita yang dilakukan terkait dengan isu hangat yang beberapa kali hangat dalam belakangan ini, seperti adanya aksi dan pernyataan yang kontroversial dari anggota DPR seperti Ahmad Saroni dan mungkin aksi joget dari beberapa anggota parlemen yang seperti sudah diketahui yang juga sudah ditindak oleh beberapa ketum parpol seperti Ahmad Saroni lalu juga Uya Kuya, Eko Patrio dan mungkin beberapa anggota DPR lainnya seperti itu, Edo, Aiza. Dan mungkin situasi saat ini masih cukup ramai ya, namun cuma tadi ketika kita berbicara sebentar, Edo, Aiza, tadi dilihat beberapa sekilas para massa aksi, ada satu mungkin dari satu kalangan mahasiswa beratribut biru, sepertinya itu dari Tantri Abeng atau mungkin elemen mahasiswa lainnya mungkin sudah meninggalkan dari lokasi seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk ditanya apakah saat ini masih ramai, cukup ramai dikarenakan memang masih ada ratusan massa aksi yang masih bertahan seperti itu dengan ada 3 mobil komando yang menyatakan orasinya seperti itu. Berarti selain masa aksi dari kalangan mahasiswa, yang lainnya terpantau di sana datang dari mana aja? Kalau misalnya dijabarkan mungkin memang dari mahasiswa semua ya, karena memang mungkin tadi seperti yang saya sampaikan ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, lalu juga Himpunan Mahasiswa Islam, lalu juga ada beberapa kampus yang tersebar di Jakarta, lalu juga ada Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia, PMKRI. Mungkin ada beberapa elemen masyarakat tambahan seperti itu yang baru saja bergabung, mungkin dari beberapa saat sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat mungkin baru saja bergabung. Baik, sepertinya memang sinyal cukup ini ya kurang Bung Adi baik mungkin juga. boleh naik lebih tinggi lagi ke jembatan penyeberangan, kayaknya sinyalnya jamming nih. Jadi kita dapat suaranya putus-putus juga. Iya, tadi memang beberapa part juga kedengaran juga ada beberapa memang elemen mahasiswa juga yang memang masih bertahan di sana walaupun memang ada beberapa. Mungkin aku akan sedikit naik ya, mungkin Nah. cari sinyal seperti itu. Silakan Kak Adi, cari tempat yang paling nyaman dan aman untuk bisa melaporkan situasi terkini juga. Karena memang ini juga jadinya cukup kelihatan juga ya di belakang Kak Adi juga masih banyak gitu ya mahasiswa yang bertahan di sana duduk, ada yang berseliweran juga.
gitu. Ada tuntutan baru nggak dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa di sana? Ini kan kemarin pemerintah udah kasih pernyataan, udah memberikan sejumlah respons lah terhadap tuntutan tersebut. Apakah ada atau apa sekarang saat ini tuntutan yang dibawa dari teman-teman mahasiswa? Oke, tadi ketika saya mungkin meliput di wilayah DPR, saya juga sempat berbincang dengan beberapa mahasiswa. Memang ada beberapa tuntutan yang disuarakan, tidak jauh berbeda dengan beberapa tuntutan yang lalu. Mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin terkait dengan adanya penindakan terhadap anggota DPR yang mungkin ucapan dan tindakannya menjadi kontroversial dan sorotan di masyarakat yang dinilai mungkin empati, seperti yang dapat saya sampaikan pernyataan yang kontroversial dari politisi PDIP seperti Deddy Sitorus mungkin atau Nasdem dari Ahmad Saroni, lalu juga beberapa aksi joget yang viral seperti dari politisi PAN Eko Patrio, Uya atau mungkin beberapa politisi PDIP lainnya. Dan mungkin ada beberapa yang juga yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi besar-besaran DPR, itu juga tadi disuarakan, lalu juga penggantian petinggi dari kepolisian seperti itu, mengingat memang mereka tadi juga membahas terkait dengan pengusutan adanya insiden meninggalnya salah satu ojek online, yaitu Avan Kurniawan yang tertindas Rantis Brimob seperti itu. Dan mungkin salah satu poin yang juga sangat amat ditekankan yaitu pengesahan terhadap RUU perampasan aset yang memang lama sekali tersendat dan mereka menunggu terus seperti itu oleh para mahasiswa aksi. Baik. Apakah ada tanda-tanda mungkin terbukanya gerbang DPR atau mungkin juga pemberian ruang untuk berdialog dari pihak DPR gitu untuk mahasiswa ataupun tokoh-tokoh yang juga sudah hadir di sana untuk menyampaikan aspirasinya? Kalau misalnya ketika saya datang dari pukul 8 pagi hingga saat ini memang masih belum ada tanda-tanda dibukanya gerbang DPR untuk melakukan perwakilan dialog antara parlemen dengan mahasiswa aksi yang hadir. Memang karena kan memang situasi di gedung DPR saat ini memang tertutup dan masih juga dijaga ketat oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Jadi kalau misalnya ditanya memang apakah ada tanda-tanda, mungkin masih belum ada seperti itu. Tapi tidak ada upaya untuk menjebol pagar kan, atau ada upaya upaya tersebut juga dari teman-teman demonstran? Sejauh ini sih masih aksi demonstrasi masih berjalan kondusif, jadi masih terbatas untuk menyampaikan aspirasi melalui mobil komando seperti itu. Jadi tidak ada upaya seperti vandalisme seperti itu, tidak ada. Baik. Siap kalau gitu, Adi Naufal Ilmi melaporkan langsung dari gedung DPR. Selamat bertugas kembali Adi. Stay safe. Selamat makan sore juga, ini penting tuh. Ada tukang mie ayam nggak? Biar bisa aman sampai malam nanti. Menurut aku sih mie ayam ya, biar fondasinya kokoh. Banyak kayak mie ayam sih. Kalau gorengan doang sih kayaknya kurang. Adi bisa masuk ke dalam gedung DPR nggak? Enggak kebetulan. Oh nggak bisa, ya padahal di dalam kantinnya enak-enak tuh kalau jualan sih. Kan masih WFH ya? Nggak tahu. Masih WFH. Betul, masih WFH. Masih WFH ya? Oh oke. Ya, tapi memang ada sidang juga kita di tempat. Oh iya baik. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak atas laporannya sore hari ini. Kita nantikan laporan lanjutannya, berita-berita terkini ya juga. Thank you so much Adi Naufal. Langsung dari depan gedung atas DPR, jembatan penyeberangan orang di depan gedung DPR ya. Betul. Itu jembatan bisa nggak tahu sekarang masih bisa nggak ya? Di apa? Digas? Ini diseberangin sama motor. Oh, nggak boleh kali Kak. Tapi dulu itu sering banget orang nyebrang karena kalau mau ngelewatin ke sana tuh jauh banget muternya. Jadi sementara si jembatan itu ada akses buat ban itu motor itu bisa naik, jadi naik gitu. Kayaknya sih nggak tahu deh sekarang masih bisa apa enggak mungkin kalau tidak bermotor seperti sepeda. Tapi nggak boleh ya, bener nggak boleh. Kalau sepeda kayaknya boleh deh, kalau sepeda. Sepeda bisa, walaupun namanya sepeda JPO berdua. ya. Sepeda berdua. Family. Baik, abis ini kita juga masih akan lanjut juga Detikers ya. Masih ada setengah jam lagi lah kita nemenin Detikers juga. Sunset Talk ini ngomongin gak jauh-jauh juga soal penyampaian aspirasi juga. Nah termasuk juga dari salah satu pihak yang sangat terdampak yang suka live jualan dan mandi lumpur jadi gak bisa live ya Kak kamu. Iya. Gak bisa mandi lumpur, lumpur bisa dapat gift lagi deh. Wow.
Yang paling mahal tuh Paus. apa sih? Singa kan? Bukan paus ya? Bukan paus ya? Masih Gak tahu. Singa tuh berapa sih guys? Kalau Singa mawar sama berapa? paus. 5.000. Mawar mah murah. Cuma satu Ih, doang. sombong banget Iya, nih kayak regu ngasih mawar. 200. Ada regu mawar, regu elang. Tapi kalau dibagi mawarnya 10.000 kali sih mahal juga. Cuma capek aja ngetep-ngetepnya 10.000 kali. Tapi terdampak ya Kak, jadi gak bisa Terdampak. kayak Aku jadinya jual-jual. gak bisa nonton live Pinkan Mambo. Emang dia suka. Nggak, beneran dia lucu banget. Di tengah situasi yang gak jelas dan tentu arah ini, live-nya dia tuh bikin Dimarahin, break. Daripada bahas yang Ya lain-lain. udah, kita break dulu, nanti kita Iya. habis ini ketemu sama Red Pill Pinkan Detik Inet, Mambo. Mas Paya untuk bahas soal live TikTok yang saat ini sedang ditutup. Bahas juga. Ya baiklah kalau gitu. Nanti habis ini kita kembali lagi di Detik Sore. Ya, cuma hore-hore. Lanjut pura-pura ngobrol. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore, dan pada kesempatan sore ini kita mau review dulu nih teman-teman. Ini adalah teh yang kita nikmati sore hari ini. Nggak boleh tahu bawa minuman ke meja Oh iya benar. pas lagi siaran. Nggak, sekarang udah nggak ada, hilang, sulap ya kan. Itulah serunya live Kak. Kita bisa melakukan apa saja yang spontan. By the way, kita kan mau ngobrol sama Mas Faya. Kita ngobrolnya via Zoom ya? Betul. Sekarang digitalisasi Atau via bro. TikTok. Bisa live lagi di TikTok. Sedih gak bisa lihat Pinkan. Tetep ya, bener-bener. Ya lanjut deh. Karena kali ini Detikers ya, kita tuh mau ngobrol sama redaktur pelaksana Detik Inet yang memang itu lagi menimba ilmu sampai ke negeri Cina. Cakep. Makanya kita sambil Zoom aja gitu ya kan. Kita mau ceki-ceki juga nih. Mas Faya udah ready belum nih? Mas Faya selamat sore. Ni hao. Nah, Ini karena gue nggak bisa kage bunshi no jutsu, jadi gue terpaksa di sini ya. Keren. kira Backgroundnya lagi- menyesuaikan tema lagi. bener. dong. Aku kira lagi menimba ilmu di negeri Cina, bukan ya? Ternyata. Enggak jauh-jauh. Harus ada di tempat lain di Jakarta. Oh. Siap Mas Faya. Mas Faya, ini soal live di TikTok nih. Gara-gara live-nya harus direduksi, dimatikan. Saya jadi nggak bisa nonton Pinkan Mambo live. Iya. Sebelum kita maju ke pertanyaan yang substansial. Iya. Benda terunik apa yang pernah dibeli di TikTok, Mas Faya? Terutama dari live TikTok. Unik ya, gue nggak pernah beli benda aneh-aneh Nggak sih, pernah sesuai jajan? kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja. Oh. Dia nggak impulsif, Za. Nggak kayak orang lagi live apa terus kayak kan ada tuh yang Oh, jualan. impulsif gitu ya, impulsif buying gitu ya. Iya, kan ada Iya. tuh yang jualan kain kafan. Itu nggak impulsif. Itu namanya futuristik. Anyway, kita masuk ke pertanyaan substansial sebelum acara ini di-bredel sama warganet ya. Mas Faya, ini kan live di TikTok kemarin di stop akhirnya, pengakuannya sih ini apa ya, inisiatif ya dari TikTok ya, atau gimana Mas soal penghentian layanan live di TikTok ini yang kemarin dilakukan? Kemarin kita sudah dari tim Detik Inet sudah langsung konfirmasi ke pihak TikTok. TikTok bilang sukarela voluntary dan menyadari bahwa kondisi yang kemarin itu genting dan jadi mereka untuk sementara waktu mematikan fitur live mereka. Terus kita juga konfirmasi ke Komdigi, ke Pak Dirjen Alexander Sabar, dia bilang juga ini inisiatifnya TikTok dan kita apresiasi, begitu katanya. Karena memang alasannya sama, situasi yang sangat genting waktu itu kan, demo lagi parah-parahnya. Apa alasannya sampai atau temuannya sampai akhirnya live yang harus dikorbankan gitu? Karena kan ya live ini juga
menjadi sumber mata pencarian buat Iya. sebagian orang juga jualan di sana gitu. Buat para fakir gift dan para yang jualan. Itu juga termasuk. Belum ya. saya yang Creator. butuh hiburan. Nah, kami yang butuh hiburan spontan itu. Nah, kemarin tuh alasannya adalah bahwa fitur live TikTok menjadi salah satu yang dianggap memanaskan unjuk rasa karena ada langsung tayangan-tayangan yang terkait langsung kekerasan, perusakan gitu-gitu, itu yang kemudian jadi concernnya TikTok dan concernnya Komdigi juga. Terus kemudian itu yang jadi alasan untuk mematikan fitur live. Walaupun sebenarnya fitur live kan nggak satu-satunya ya dimiliki oleh TikTok kan, maksudnya platform medsos lain juga sebenarnya punya fitur live kan, tapi tampaknya memang TikTok nih yang diprioritaskan untuk dimatikan fiturnya. Instagram juga katanya Mas ya? Enggak sih. Oh enggak kita ya? udah cek kemarin, hanya TikTok aja. Kenapanya TikTok? Kita juga sempat tanya pakar ya, kita kemarin wawancara juga Pak Heru tadi, terus juga pakar politik cyber dari UPN Veteran Pak Ridwan, bilangnya sih karena live TikTok itu paling impactful sih terhadap audiens ya, dibandingkan katakanlah live YouTube atau yang lainnya gitu. Paling impactful karena sehari-harinya kan udah dipakai untuk yang tadi ya, yang Edo bilang buat menghibur audiens, jualan gitu. Jadi ketika dibelokkan fungsinya untuk siaran langsung kejadian unjuk rasa beneran tanpa filter, beneran kita ngelihat apa yang terjadi di lapangan, itu jadi sangat impactful banget karena level interaksinya kan kayak biasa kita lagi nonton TikTok live tiba-tiba tayangannya ganti jadi tayangan unjuk rasa, jadi itu dinilai sangat mempengaruhi audiensnya. Itu yang bikin TikTok live jadi dianggap paling impactful untuk fitur live dibandingkan medsos yang lain, Eza dan Edo. Kemudian pasti ada tanggapan juga dong dari Menkomdigi mengenai hal ini gitu, dan dilansir juga salah satu alasan mengapa Menkomdigi cukup setuju dengan penghilangan fitur live sementara ini karena diduga juga adanya aliran dana pada saat live, dikasih gift gitu kan. Kalau dulu ke Mandi Lumpur dan sekarang ke yang live demonstrasi juga. Itu gimana Mas? Jadi temuan dari Komdigi memang pas lagi live itu ya, namanya juga live pasti ada gift kan. Nah ternyata pas lagi live demo juga ada gift. Nah terus ternyata dalam penelusuran menurut Komdigi, beberapa yang ngasih gift tuh terindikasi sama jaringannya judi online. Jadi makin ruwet lah gitu, makin carut marut gitu. Jadi itu yang jadi concern juga dari Komdigi, karena udah mah judi online jadi masalah juga, belum selesai gitu kan sekarang. Terus kemudian pas lagi ramai gini malah ada gift yang terindikasi aliran dana yang terkait dengan judi online juga. Jadi membuat masalahnya makin ruwet dan itu yang jadi concernnya si Komdigi. Selain juga tayangannya udah mah kekerasan tanpa filter, terus kemudian ada gift yang diduga memang alirannya dari jaring judol. Walaupun motifnya ya kita juga nggak tahu. Kalau kekerasan tanpa filter, gue cukup sepakat sih bahwa ini bisa saja karena kan informasi ini diterima sama langsung, seluruh lapisan cepat. masyarakat tanpa filter, bisa saja akhirnya merambat ke akar rumput yang menyebabkan masyarakat akhirnya melakukan hal-hal yang tidak kita senangkan gitu, kita harapkan. Tapi kalau soal aliran dana judi online tuh gimana Mas maksudnya? Dari mana? Ya itu dari Komdigi mungkin bukan ada collab kali dengan PPATK dan lembaga-lembaga lain, kita belum disebutin apa aja, tapi ketika Komdigi mengatakan itu mungkin kita rasa mereka sudah punya informasi lain yang bisa memvalidasi argumen mereka bahwa memang ada aliran terkait sama judi online itu yang bisa kita usut bersama-sama, baik dari sisi media kita coba follow up lagi keterangan itu, atau juga mungkin dari pemerintah atau dari lembaga terkait juga mungkin bisa speak up lebih banyak lagi ke publik mengenai hal ini juga sih. Berarti memang ada temuan di sana gitu. Itu yang perlu kita sama-sama follow up. Dari masyarakatnya sendiri ada yang udah sempat ngasih feedback belum, atau apa yang sebetulnya terdampak, siapa yang sebenarnya terdampak langsung dari penutupan fitur ini gitu?
Dari respon netizen udah pasti yang jualan ya, beberapa netizen yang memang pelaku UMKM, terus juga yang biasa memang TikTok live mengharapkan gift dari penonton. Itu sih mereka yang langsung bersuara, dan bersuaranya bisa kita lihat di komentar misalnya di platform medsos, di X atau di mana yang ya mereka langsung bilang bahwa gue nggak mikirin yang UMKM nih, atau ya gue nggak bisa jualan dong, gue nggak bisa TikTok live. Itu langsung suara-suara yang keluar sih. Tapi gimana ya, ini memang kondisi luar biasa ya, nggak kondisi yang biasa-biasa aja gini. Sekarang itu ya lagi panas suasananya, dan ya pasti ya jadi korban ya teman-teman yang biasa jualan atau yang biasa TikTok live, dan pasti ya mereka bersuara ya itulah. Iya, apa udah ada data yang di-share sama TikTok Mas soal misalnya katakanlah sehari tuh dari live TikTok Shop misalnya itu bisa jual atau bisa menembus putaran dana berapa banyak gitu misalnya dalam sehari, ada kayak gitu nggak Mas? Belum ada sih, menarik juga dong, ntar kita tanyain dong. Iya, karena dari situ kan bisa kita lihat jadinya potensi kerugian masyarakat akan hilangnya fitur live TikTok ini kayak apa. Tapi soal ini katanya sempat akhirnya merembes ke live-nya dari Shopee ya. Aku belum denger sih. Mungkin ada nggak Mas temuan kemarin itu? Kemarin tuh ada dari suara-suara netizen gitu pada bilang gitu, pindah aja yuk ke sebelah gitu. Iya, dari platform gitu kan. lain ya. Tapi terus kemudian juga kita setelah itu kan dari momen unjuk rasanya juga kan sekarang cooling down ya per Sabtu kemarin, terus per Minggu kemarin ya. Terus per Senin juga udah sekarang bisa dibilang lebih ademan lah daripada kemarin-kemarin. Jadi suara-suara orang tentangnya pindah ke live sebelah itu jadi kayak hilang juga, karena akhirnya udah situasi udah mulai hari ini udah lebih tenang. Sampai kapan Mas ini kabarnya akan ditutup live TikToknya? Katanya sih dari Komdigi masih berkoordinasi sama TikTok. Jadi kayak dari Ibu Menkomdigi-nya bilang mudah-mudahan ketika situasinya ini TikTok juga udah mengaktifkan kembali fiturnya untuk live TikTok ini. Kita perkirakan mungkin kalau seandainya sampai akhir pekan ini situasi sudah mereda dan situasinya kembali pulih, mungkin dia kan long weekend ya, Jumat Sabtu Minggu, kalau seandainya udah relatif pulih ya mungkin fitur live TikTok mungkin bisa kita harapkan kembali di akhir pekan nanti ya. Berarti masih to be announced ya? Iya, karena dari TikToknya memang belum ada, belum bilang, mereka kan bilangnya sampai situasinya ini kan lebih kondusif. Salah satu hal yang menarik mungkin aku juga lihatnya tuh di platform X juga, bahwa sekarang kita bersatu bersama dengan negara-negara Southeast Asia lainnya. Betul. Termasuk juga Malaysia, Philippines juga ya. Keren. Katanya Malaysia get well soon biar kita bisa cekcok lagi di sosmed. Itu seru banget. Tetanggaku yang berisik katanya gitu. Tetanggaku yang berisik. Gila-gila gini juga kawan saya gitu katanya ya. Ramai-ramai membelikan makanan gitu ya, atau memesan makan dari negaranya masing-masing untuk nantinya dibagikan sama abang ojek online gitu. Fenomena apa ini Mas Waya sebenarnya yang terjadi? Fenomena yang baru, seru, kreatif, keren, dan patut dipuji jempol lah itu. Karena mungkin amplifikasi dari tadi yang saya bilang bahwa live TikTok itu memang impactful kan. Ternyata impactfulnya nggak cuma di Indonesia tapi juga keluar, dan nggak cuma TikTok ditambah platform medsos yang lain, artinya kejadian di Indonesia teramplifikasi sampai keluar, bahkan kalau cukup banyak juga di thread dan platform medsos lain, bahwa akhirnya sampai ke Amerika, sampai kemana, dan yang lebih kerasa banget memang tetangga sebelah nih gitu, Singapura, Malaysia, teman-teman yang dan caranya kreatif banget karena kebetulan memang platformnya sama-sama ada di dua negara kan, terus ternyata mereka bisa ubah settingan, dan itu inspiring banyak netizen juga di Malaysia untuk meniru hal yang serupa, dan kayaknya memang dari sejak awal mereka udah mantau juga gitu kan kejadian yang terjadi di Indonesia ini, terus kemudian ketemu cara itu beneran suatu cara yang kok kepikiran tapi terus wow gitu, inovatif tapi beneran helpful banget, dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa serumpun di Asia Tenggara tuh sebenarnya kita
satu hati gitu ya. Guyup Orang gitu Jakarta. ternyata. Tapi Nah, tanpa Bestie. bermaksud untuk mempromosikan satu brand tertentu ya. Ini cuma Iya. bisa dilakukan di platform Grab ya Mas ya? Sebelah bisa? Karena kan ada mungkin Belum kan ada di yang negara tahu ini lain. kemarin yang rame ya karena Ada bukan itu di sih. Vietnam gitu-gitu. Iya Mas, Oh. Iya. correct Tapi as if apa as karena wrong. faktor bahasa juga ya, Dok ya? Mm-mm. Karena faktor bahasa yang kayaknya orang Melayu lebih gampang ngobrol sama apa namanya orang Indonesia gitu kan, dan ketika mesen juga kayak mesenan makanannya juga emang yang udah mereka kenal juga gitu kan, kayak mie lah, terus nasi goreng lah Oh gitu-gitu kan, jadi kayak iya, itu makanan-makanan benar. simpel yang kayaknya gampang mereka cari, gampang mereka orderin, tuh gampang mereka kasihin ke ayam geprek. Tuh ayam geprek tuh lagi viral tau di Malaysia, mereka lagi Oh ya? Ih, kan di sana ada nasi kandar yang jauh lebih enak enggak, dan tapi mahal. ayam geprek tuh populer, dan makanya Oh mungkin iya? kalian lihat juga di postingan netizen Malaysia yang ngebantuin ojol-ojol tuh pada ngorderin ayam geprek tuh buat driver Ya ojol, karena itu makanan yang ampun. mereka tahu juga gitu. Iya, ya. Ya di tengah-tengah kechaosan ini ada aja yang menghangatkan hati lah ya. Termasuk Iya, juga itu fenomena dia. ini gitu juga. Mhm. Ini Mas, fenomena anxious ngelihat postingan di sosial media gitu. Kayak sekarang kan semuanya memang ya kita juga pada naluriahnya marah gitu ya. Tapi juga melihat sosial media juga semakin ya jadinya punya reaksi yang double gitu in real life and both di social media juga gitu. Gimana nih buat yang menemui kayak kayaknya too much social media atau mungkin juga malah jadi berimpact ke kehidupan nyata nih, bukan kehidupannya, berimpact ke tubuh kita nih gara-gara banyak konsumsi apa pemberitaan yang kurang mengenakan dari sosial media tuh juga jadi satu fenomena kan sebetulnya. Ada yang jadi satu poin lagi kenapa TikTok Live itu sangat impactful dan TikToknya, karena faktor algoritma kan. Jadi ketika kita udah nonton, terus nonton nge-like, terus ketika nontonnya berapa detik udah di mesinnya tuh kan ngitung kan, kalau kita nontonnya lama kayak oh ini suka nih, terus kita dijejelin lagi gitu kan. Sekali kita nonton video unjuk rasa, kita nonton katakanlah 15 detik, 20 detik, terus kayak kita dikasih lagi, akhirnya malah muncul anxiety gitu kan, kita jadi cemas gitu. Itu sebenarnya kita perlu ada kesadaran dari tiap orang sih bahwa enough is enough. Kalau kamu ngerasa udah mengkonsumsi terlalu banyak, stop aja, ganti dulu nonton yang lain gitu, jangan itu lagi gitu. Jadi kayak pasti banyak konten kayak gitu, dan emang kitanya yang mesti filter sendiri sih, kayak kita mau lihat itu seberapa sering dan seberapa banyak, karena algoritma kan pasti akan ngasih kita itu terus gitu. Itu yang sebenarnya netizen juga mesti paham bahwa algoritma pasti akan membuat konten yang mesin itu mengira kita menyukainya, dia akan kasih ke kita kan. Jadinya malah kalau over consumption malah kitanya jadi ini kan, jadi ikutan cemas, jadi khawatir gitu-gitu sih. Iya, over consumption, betul. Aku mau nanya tadi, kalau YouTube tuh nggak bisa live segampang Instagram live dan TikTok. Bisa. Live ya? Bisa, tapi terus kemudian kenapa kenapa TikTok dibilang lebih unggul? Salah satunya adalah video vertikal. Jadi udah live-nya gampang, dibantu algoritma, visual tuh kan masih lebih impactful, dan vertikal tuh udah jadi habit banget. UX-nya juga lebih bagus. Benar. Jadi kayak, dan akibatnya itu kayak menimbulkan engagement tinggi, dan interaktivitinya tuh kayak gue ikutan ada di situ. Itu yang bikin itu karena jadi ketahuan lebih. kalau ngevideoin gini boomers ya. Kalau Gen Z videoin udah gini. Jangan ya, tapi faktor video vertikal adalah salah satu yang ngaruh ya. Itu akhirnya ya daripada. Tapi anehnya Mas, YouTube Shorts itu nggak se-booming di TikTok juga masalahnya. Jadi kayak apa ya memang TikTok gokil sih. Maksudnya dari kemunculan dia sekitar berapa 5-6 tahun yang lalu juga, gue juga berpendapat bahwa ini adalah aplikasi yang akan mengubah dunia. Weh, salim lo sama Bowo Alpenlibe. Iya bener. Oh iya, apapun itu termasuk ke politik, ke mana itu dia bisa lari kemana-mana sih TikTok ini. Tapi mudah-mudahan tidak lama-lama ya Mas Faya ya, dan itu juga balik lagi ke kondisi di lapangan, mudah-mudahan juga tidak semakin
tidak kondusif. Betul. Kalau TikTok memberikan apa ya statement lagi nggak kayak sampai kapan mungkin atau penanganan lebih lanjutnya akan kayak gimana karena ya mau nggak mau kan akhirnya para pedagang nih jadi terimpact gitu, terdampak. Belum ada statement baru lagi dari Belum. mereka. Oke. Kita juga akan terus keep update juga karena kayaknya hari ini kayaknya semua pihak sama-sama wait and see ya dari setelah statement Prabowo tadi malam, terus juga diikut follow up dari banyak pihak di hari ini. Kayaknya juga semua pihak juga kayak nunggu ini mudah-mudahan beneran permanen selesai, nggak ada ribut-ribut lagi lah gitu karena udah banyak juga kerusakan yang kemarin di berbagai kota lagi kan. Itu yang benar bikin banyak pihak khawatir. Betul. Mas, tapi kalau kita ngirim makanan ke Kuala Lumpur katakanlah via Grab itu nggak bisa ya? Atau harus pakai? Nggak bisa tahu belum nih. nyoba, Dok. Bisa. Coba. Nggak bisa, nggak bisa, Za. Gimana caranya? Tinggal ganti Iya, alamat kitanya dulu Atau aja. pakai VPN? Enggak juga, tinggal kirim ke alamat ganti Ganti location kitanya lokasi dulu. kita. Iya, location negaranya nih di profile. Oke, kita coba bentar ya. Siapa tahu ada yang mau ngirimin kita. Location. Oke. Gitu. Kamu mau kirim balik Iya. nasi kandar. Ayo, lu makan apa yang lu kenal, Dok? Dari Malaysia buat di order selain nasi kandar. Ih, kemarin aku ngelihat banyak kayak kali. warteg ibu-ibu gitu Mas Faya, tapi dia servingnya seafood. Wah, Oh, spekta iya. banget, grande banget. Tapi kayak seafoodnya tuh yang kayak bener-bener lobster, tapi kayak warung gitu dia. Tapi sekali makannya 400 ringgit. Lumayan tuh. Tapi itu bukan nasi kandar ya? Kayaknya bukan deh, kayaknya bukan Kan jadi deh. bahas makanan gini. Iya. Apa kita undang Mami Odi aja apa? Tapi ya gitulah ya. Ya kalau seminggu kayaknya di Malaysia gue diabetes dan juga ini sih kolesterol sih. ya. Kolesterol. Pasti. Karena makanannya luar biasa. Baiklah kalau gitu Mas Faya, thank you so much hari ini udah sharing juga sama Detik Sore. Kita Ya, nantikan kita harapannya situasi segera mereda dan kita di Detik ini juga coba edukasi pembaca terus bahwa kita saling ngingetin. Kemarin tuh banyak inisiatif keren sih dari netizen kayak warga jaga warga gitu, saling Iya. jaga. Sementara dari Detikcom sendiri kita dorong terus suara-suara aspirasi tanpa anarki. Jadi biar masyarakat tahu bahwa kita tuh harus saling jaga, jangan sampai ngerusak lah intinya gitu. betul Bahwa betul. penyampaian aspirasi itu hak kita, tapi jangan sampai itu berlebihan dan bertindak menjadi anarki. Itu sih. Sepakat. Betul tuh, setuju banget. Banyak sebetulnya juga bentuk-bentuk penyampaian aspirasi via sosial media yang kreatif gitu ya, yang bikin orang jadi dengan desain yang segala macam orang jadi mau baca dengan narasi yang sangat Gen Z, akhirnya orang mudah untuk pahami sebetulnya apa sih yang jadi tuntutan atau yang jadi aspirasi kita semua itu. Nggak, belum minum kopi nih. Mohon maaf. Kita udah ngantuk jam segini karena belum ngopi. By the way, Ya Mas Faya Allah. makasih banyak sekali lagi. Jangan lupa ngopi karena pasti hari-hari kita panjang ini ya mengawal Iya, negara betul. ini. Jadi semangat terus. Terima Yes. kasih Mas Faya untuk partisipasinya Sama-sama, di Edo, sore Eza. hari ini. Thank you so much. Terima Sehat selalu. kasih. Kita nantikan juga Stay safe. keseruan lainnya juga dari Detik Inet berarti. Sheshe. Detikers juga makasih banyak. Angpon alai Wocevan. Dan tentunya dan salam dandang dim. Boom. 1, 2, 3. Aduh, dandang dimsum lucu banget lagi. Dielap dulu. Apalagi yang lucu-lucu kemarin ya. Bentar, kita berusaha untuk tetap membuat diri ini waras dengan cara-cara kita masing-masing. Salah satunya adalah nemuin konten yang lucu-lucu. Betul. Karena stres juga nih ngelihat banyak huru-hara di media sosial yang kita lihat. Butuhlah penyegaran algobrik istilahnya untuk bisa tetap waras gitu. Salah satunya adalah dengan lihat kontennya Pinkan Mama. Tetep lu ya menurut gua sih. Lo beli sih donatnya Tapi gue dia. pengen beli sih buat Belilah. bikin konten tapi Gak di- apa-apa sini. beli aja. Tapi kan gak boleh membuli. nggak bully, cuma pengen tahu aja. Membeli gak boleh membuli. Cuma pengen tahu aja sekeras apa sih sebenarnya goreng pisang yang dijual. Betul. Karena katanya soalnya testimoninya keras. Bahkan testimoni dari orangnya sendiri yang bikin juga keras.
Dia lucu banget sih. Tok. Undang apa Pinkan Mambo sini? Boleh. Bagaimana boleh. kreativitas dia tuh, dia istilahnya tuh di dunia marketing adalah monster marketing. Jadi sengaja emang bikin brutal Iya, bad reviewnya. marketing Iya. is also a marketing Yes. gitu kan. Iya. Kalau aku sih nungguin yang nyinyir aja sih. Baling-baling bambu. Paling bambu tuh lucu juga. Ya komentar-komentar ya, review video-video yang beredar. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Detikers yang juga udah nonton hari ini. Mudah-mudahan tetap yang lagi menyampaikan aspirasinya, terutama yang juga menyampaikan secara langsung juga, tetap menyampaikan aspirasinya dengan damai, aman, sentosa, dan tanpa anarki juga. Dan buat Detikers juga yang menyampaikan aspirasinya secara digital gitu ya, terus menggaungkan juga apa sebetulnya yang menjadi tuntutan masyarakat secara online, juga tetap bijak gitu. Dan buat yang nyuri Dan tidak artefak di Kediri, segera balikin sekarang nggak? kalau yang nyuri Labubu gimana? Yang bawa Iron Man-nya Ahmad Saroni kemarin, bagi nggak? Mau ngapain orang udah buntung begitu? Ada tahu yang ada ini apa patung Iron Man, figurnya Iron Man, Iya. dibikin di pintu, terus dia kayak I woke up like this. Kayaknya bukan deh. Itu Karena- bukan bagian dari itu ya? Karena kayaknya pada saat dia ikut warga udah kayak badannya Iya doang. sih, tapi ada banyak Iron Man masalahnya. Ya itu Oh, benar tapi kan? itu punyanya Enak kayaknya tunggunya. Apa? Iya benar. Apa? Nah itu Iwan Iron Man. di rumah Iya, di Priok. Bener. Boleh dihunting-hunting itu Hermes, LV. Oh iya, ini ada yang bawa Labubu juga kan, gede banget Bukan, itu. itu bukan Labu, itu Labobo. Udah bukan di mystery box dapatnya. Iya gede. Gue baru tahu kalau Labubu ada yang segede gitu. Ada Kak. Oh iya. Labobo, itu Labobo. Labobo ya. Ya, tapi sekali lagi Detikers, kita tidak membenarkan Tindakan dan anarkis, memvalidasi tindakan anarkis, penjarahan, penjarahan, pencurian, pembulian. I'm gonna leave it there. Atau pengerusakan fasilitas umum juga, itu tentunya nggak boleh ya kan, apalagi sebetulnya fasilitas umum cagar budaya, cagar alam enggak ya, kok cagar alam ngarang, cagar budaya gitu ya. Fasum itu juga dibangun dari Jangan. uang pajak kita semua juga. Never. Ya. Kalau ada yang ketemu orang ngerusak itu, videoin langsung. Foto sampai ke hidung-hidungnya, set Bener. sebarkan FYP pasti. gitu, karena itu pasti orang nggak bener. Betul. Nggak mungkin Labubu yang bakar. Dan gak mungkin Genzi yang ngebakar. Ih, Boro-boro gimana? boro-boro jangan disuruh bakar Fasum. Kita mah 20.000 juga daripada beli bensin mending beli toko. Itu betul, itu valid. Kita pamit dulu ya Detikers ya. Sehat-sehat di sana, dan juga buat yang WFH semoga cepat WFO lagi. Kata dia, enggak. Gue senang ini WFH. Yang mana nih yang WFH suruh WFO lagi? Semuanya lah, yang di DPR recovery juga kali. termasuk. Masih recovery kali dari lari-lari. Ya pokoknya stay safe semua di sana. Sampaikan semua aspirasi dengan demokratis, jangan ada anarkis. Dan kita Tetap pamit. manis. Dan tetap manis. Aku tunggu Pinkan Mambo. Besok kita balik lagi ya. Edo, Eiza balik lagi juga ya. Oke, tentunya Detik Sore kembali lagi Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sorenya. Saya pamit, Edo ya udah pamit duluan, dan see you tomorrow. Detik Sore guys, get tomorrow. Bye.